Cuma gara-gara jempol gua kepleset pas iseng ngepost di medsos pakai akun tunangan gua, yang kebetulan juga CEO di kantor kami, gua nggak pernah nyangka kalau hidup gua bakal berubah jadi drama sinetron kayak gini. Malam itu juga, Stella, tunangan gua, langsung ngadain rapat darurat. Alasannya, katanya gua ngerusak kultur perusahaan. Terus dia langsung motong abis gaji gua sebulan. Dan soal itu belum cukup buat nampar muka gua, dia langsung dengan gampangnya ngehadiahin asisten barunya. Mobil mewah seharga miliaran rupiah. Semua orang di kantor ngeliatin gua pakai tatapan kasihan. Mereka pasti mikir gua bakal ngamuk, ngebalik meja, terus bikin keributan besar. Padahal mah gua santai abis kayak es di dalam freezer. Dengan tenang gua beres-beres barang di meja, jalan nyamperin dia, terus ngelempar surat resign gua pas di depan mukanya. Ngebully rekan kerja cuma dihukum potong gaji, kurang dramatis buat gua. Gua milih buat mengundurkan diri secara sukarela. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut gua, si Felix, cowok pick me kesayangan kantor, sekaligus master teh hijau, langsung buru-buru angkat bicara, pakai nada tinggi, melengking kayak penyanyi opera tragis. Kak Arthur, kok cuma gara-gara masalah sepele gini langsung resign sih? Kakak kan udah lama banget di perusahaan ini. Lagian, CEO Stella biasanya baik banget kan sama kakak. Resign di saat sensitif kayak gini, apa kata orang-orang nanti tentang beliau? CEO Stella, please, kakak harus bujuk Kak Arthur biar nggak pergi. Stella tadinya mungkin mau ngomong sesuatu buat nahan gue, tapi setelah denger akting Felix yang layak dapat piala Oscar itu, emosinya langsung kepancing. Bujuk dia, ngapain amat? Kalau dia emang mau cabut, ya biarin aja pergi. Hati nurani gue bersih, gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Dia langsung nyamber surat resign gue, tanda tangan dengan kasar. Terus ngelempar kertas itu pas ke muka gue. Rekan kerja di sekitar pada ngeliatin gue kayak lagi nonton atraksi sirkus, tapi gue nggak ngereok kayak biasanya. Dengan santai gue ambil kertas yang jatuh itu, terus bilang kalau gue bakal serah terima kerjaan dulu baru pergi. Nggak usah pakai serah terima segala, kalau mau pergi, pergi. Sekarang juga. Stella nunjuk ke arah pintu, terus nambahin dengan dingin seolah baru inget aturan formal. Oh ya, resign sukarela berarti nggak dapat uang pesangon, ya. Temen-temen kantor yang deket sama gue langsung bisik-bisik, nyuruh gue buat nurunin ego dan minta maaf aja. Jangan gegabah, kata mereka. Mereka semua tahu kalau perusahaan ini dibangun dari nol sama gue dan Stella. Dulu pas awal-awal kami lagi butuh banget modal, gue sampai minum alkohol, sampai masuk rumah sakit, dan muntah darah demi dapet investasi. Pas proyek-proyek kita molor, gue yang mimpin tim buat begadang 3 hari 3 malam berturut-turut biar kelar. Gue udah numpahin banyak banget darah, keringat, sama air mata di tempat ini. Kabut sekarang tuh sama aja kayak ngelepasin semua yang gue punya, tapi keputusan gue udah bulat. Setelah pamitan sama semuanya, gue ngepak kardus barang gue dan jalan ke arah pintu. Tepat sebelum keluar, gue sempat ngeliat sekilas mata Stella. Ada sorot mata yang campur aduk di sana. Gue tahu persis apa yang dia pikirin. Dia pikir gue cuma gertak sambal doang. Dulu, kami emang sering banget ribut gara-gara si Felix. Dan kejadian paling parah itu pas Stella mempermalukan gue di depan seisi kantor dan ngasih seluruh bonus tahunan gue ke Felix. Gue marah banget sampai ngancem mau resign. Tapi ujung-ujungnya gue yang ngalah, ngejilat ludah sendiri, bujuk dia pelan-pelan, terus balik kerja kayak nggak ada apa-apa. Dia pikir gue bakal nge-brainwash diri gue sendiri buat bertahan lagi kali ini. Tapi dia nggak tahu kalau kesabaran gue buat dia udah bener-bener habis tak tersisa. Begitu gue melangkah keluar dari gedung, HP gue langsung getar. Pas gue buka, ternyata ada transferan duit dalam jumlah gede dari sahabat gue, Ben. Padahal, tadi pagi pas Stella bilang kalau perusahaan lagi susah dan perlu motong gaji gue, insting pertama, gue malah khawatir sama tingkat stres dia. Gue langsung ngehubungin teman-teman buat minjem duit banyak, buat dikasihin ke dia biar bisa bantu perusahaan. Tapi terus secara nggak sengaja gue ngeliat postingan medsos si Felix. Itu bener-bener ngebangunin gue. Gue akhirnya paham niat asli Stella. Tapi anehnya, hati gue datar-datar aja. Nggak ada patah hati, nggak ada cemburu buta. Mungkin karena skenario yang persis kayak gini udah sering banget kejadian. Stella udah ngelakuin banyak hal konyol buat Felix sampai gue sendiri bingung sebenarnya pacarnya tuh gue atau si Felix. Gue transfer balik duitnya ke Ben, bilang makasih, terus jalan ke parkiran nyari mobil rongsokan gue yang udah 10 tahun. Catnya udah pada ngelupas di beberapa bagian. Tepat di sebelahnya
ada mobil Porsche baru yang mengkilap banget. Mobil yang sama yang baru aja dikasih Stella ke Felix. Parkiran sebenarnya banyak yang kosong hari ini, tapi si Felix sengaja parkir pas di samping mobil butut gua. Jelas-jelas mau mancing emosi. Gua sama Stella udah bareng-bareng selama 10 tahun, tapi harga diri gua kalah berharga dibanding Felix yang baru kerja kurang dari 10 bulan. Gua ketawa miris, masuk mobil, terus langsung tancep gas ninggalin perusahaan tempat gua mendedikasikan masa muda gua. Tapi sialnya, pas baru keluar dari gerbang kantor, ada yang nyeruduk mobil gua dari belakang. Pas gua keluar, ternyata Stella sama Felix yang keluar dari mobil Porsche di belakang gua. "Kak Arthur, kok ngerem mendadak banget sih?" "Aku nggak sempat ngehindar," kata Felix sambil buru-buru maju dengan muka melas ngeliatin bumper penyok dari mainan barunya itu. Sayang banget. Padahal ini mobil yang dipilihin langsung sama CEO Stella buat aku. Muka Stella langsung mendung, kayak mau ada badai. "Arthur, gue lihat ya lo tadi ngeliatin mobil Felix di parkiran. Jujur deh, lo sengaja kan? Lo tahu Felix ada di belakang? Lo terus sengaja ngerem mendadak buat bales dendam ke gue?" Gue hampir ketawa kenceng, gak habis pikir gue. Bisa-bisanya dia muter balik fakta dan numpahin semua kesalahan ke gue. Felix ngehela napas dramatis. "Aduh, CEO Stella, tolong jangan salahin Kak Arthur. Wajar kok kalau dia kesel sama aku gara-gara kehilangan kerjaannya. Ujung-ujungnya ini emang salah aku. Coba aja aku bisa lebih hati-hati." Dia masang muka ngerasa bersalah banget sambil ngangkat kepalan tangannya seolah mau mukul jidatnya sendiri. Tapi pas tangannya mau nyampe, dia sengaja memperlambat gerakannya. Tapi dasar Stella nggak peka sama akting busuk itu. Dia malah ngusap jidat Felix dengan penuh kasih sayang, suaranya lembut banget. "Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Jangan salahin diri kamu sendiri ya." Terus dia langsung nunjuk-nunjuk kepala gua dengan galak. "Bisa nggak sih lo contoh si Felix sedikit aja? Dia tahu cara buat rendah hati. Lo yang udah kerja bertahun-tahun malah masih kekanak-kanakan dan sombong kayak gini." Dia nolak gua keras banget sampai gua hampir terjungkal. Pas gue udah seimbang lagi, gue malah ngerasa situasi ini kocak banget. Selama setahun terakhir, si Felix terus-terusan nyolong hasil kerja keras gue dan pakai trik kotor buat ngefitnah gue atas kesalahannya. Dan sekarang, dia dibilang rendah hati dan bertanggung jawab, sementara gue dibilang kekanak-kanakan dan sombong. Karena tahu ngomong sama dia tuh sama aja kayak ngomong sama tembok, gue males repot-repot ngejelasin. Gue balik, badan mau pergi. Tapi Stella langsung ngehadang jalan gue. Gue pikir dia bakal lanjut belain Felix, tapi yang bikin gue heran, dia malah narik gue ke samping. Nadanya tiba-tiba dia pasang muka serius. "Arthur, gue tuh nuntut banyak dari lo karena ekspektasi gue ke lo tinggi banget. Kenapa sih lo gak bisa ngertiin niat baik gue?" Begitu denger suaranya yang lembut, gue sempat bingung bentar tapi langsung paham sama trik busuknya. Stella nepuk pundak gue. "Gue batalin surat resign lo. Pikirin baik-baik lagi deh. Sana, minta maaf sama Felix. Soal tabrakan ini, lo yang harus tanggung jawab penuh. Berapapun biaya servisnya, lo transfer duitnya ke Felix." Gue langsung tersadar dan ngeliat ke arah Felix. Dia kayaknya udah bisa nebak apa yang diomongin Stella. Mukanya kelihatan songong banget, malah sempet-sempetnya ngelirik gue dengan gaya nantangin. Gue cuman senyum sinis. Gue gak bakal bayar sepeser pun buat tabrakan ini. Siapa yang salah, ya dia yang bayar sendiri. Kalau lo gak terima, panggil aja polisi. Gue cabut, gue balik badan dan langsung jalan pergi. Di belakang gue, Stella kayaknya udah mau meledak saking marahnya. "Gue udah kasih lo kesempatan ya. Awas aja kalau lo sampai nyesel. Nyesel. Satu-satunya hal yang gue sesalin adalah kenapa nggak dari dulu aja gue cabut." Gue masuk ke mobil dan ngechat temen gue, Ben. Gue resign. Besok gue udah bisa mulai kerja di kantor lo. Gak sampai setengah detik kemudian, Ben langsung telepon. Suaranya kedengeran kaget campur gak percaya. "Lo serius? Terus gimana sama Stella?" Dulu, Ben sama Stella mulai bisnis mereka di waktu yang hampir barengan. Bedanya, Stella mulai dari nol, sedangkan perusahaannya Ben punya modal yang lebih oke dan nawarin benefit yang luar biasa. Ben tuh selalu butuh banget talenta IT kelas atas dan udah ngejanjiin gue saham sama untung gede kalau gue mau gabung. Padahal dia tahu hubungan gue sama Stella, tapi dia bela-belain ngelanggar aturan demi nawarin gue posisi paruh waktu. Tapi gara-gara Stella, gue langsung nolak dia tanpa mikir 2 kali. Di masa-masa terpuruk gue, pas gue lagi terlantar, di tengah salju dingin yang bikin hampir mati beku, Stella lah yang nyeret gue ke kantor polisi dan nyelametin hidup gue. Gue ngerasa berutang budi banget sama dia, makanya gue rela ngorbanin segalanya buat ngebangun bisnisnya, ngelakuin apa aja biar perusahaannya maju. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, dia kayak gak pernah ngehargain usaha gue itu.
Lagian, setelah bertahun-tahun diperbudak sama dia, utang budi gue rasanya udah lunas. Bahkan lebih. Gue nggak perlu lagi nahan ketidakadilan kayak gini. Nggak usah mikirin dia. Sekarang gue yang nentuin hidup gue sendiri, jawab gue. Habis kelar ngobrol sama Ben buat mastiin jadwal tanda tangan kontrak, gue langsung pulang ke rumah dan mulai beberes barang. Walaupun rumah ini gue beli murni pakai duit gue sendiri, tapi isinya penuh banget sama kenangan bareng Stella. Gue sama sekali nggak ada niat buat tinggal di sini lagi. Gue mulai dengan bersih-bersih kolong tempat tidur. Gue nemuin tumpukan sketsa yang berantakan, gambar seorang cewek yang kadang lagi senyum, melamun, ngupas apel, atau lagi ngaca di depan cermin. Semuanya gambar Stella. Setiap ekspresinya kelihatan hidup dan nyata banget. Dulu gue ngegambar ini semua buat dia. Dia juga dulu suka banget sama sketsa gue. Dia memperlakukan setiap gambar kayak barang berharga, dibingkai rapi, dan disimpan baik-baik. Tapi sejak Felix muncul, dia mulai berubah jadi nggak sabaran. Dia bilang menggambar itu udah kuno dan buang-buang waktu dibanding tinggal jepret foto. Dia nggak mau lagi digambar sama gue, dan sketsa-sketsa ini akhirnya cuma dibuang ke kolong kasur tanpa dihargain. Kertasnya udah menguning dan usang, gambarnya pun mulai pudar. Gue cuma bisa ketawa miris, ngebawa semuanya ke kamar mandi, lalu ngebakarnya di dalam baskom kaleng. Kobaran, api melahap habis semuanya tanpa sisa, cuma ninggalin tumpukan abu. Persis kayak hubungan cinta kami, hangus terbakar tanpa kami sadari. Habis itu, gue lanjut buang barang-barang gak berguna. Barang gue emang gak banyak, tapi tanpa barang-barang itu, ruangan ini tiba-tiba terasa kosong, melompong, dan dingin. Gue langsung rebahan di sofa sambil ngambil HP buat nyari kontrakan deket kantornya Ben. Begitu gue buka aplikasinya, gue lihat Felix baru aja ngepost foto di grup chat kantor. Itu foto selfie dia bareng Stella. Latar belakang fotonya di tempat main game arcade. Stella lagi megang boneka banyak banget sambil senyum sumringah ke arah kamera. Senyuman itu kelihatan ceria dan tulus banget. Sesuatu yang udah lama banget nggak pernah dia tunjukin ke gue. Dulu gue juga sering ngajak Stella ke arcade, tapi begitu masuk dan nuker koin, dia langsung balik badan dan ngajak pulang sambil ngatain gue kekanak-kanakan. Dia bilang dia sibuk tiap hari dan gak ada waktu buat hal-hal gak berguna, kayak gitu. Tapi anehnya, hal yang dia sebut gak guna pas bareng gue, malah dia bela-belain luangin waktu banyak banget pas bareng Felix. Gue cuma bisa mendengus sinis. Dia bukannya benci hal kekanak-kanakan, tapi dia cuma benci sama gue. Di grup chat kantor, banyak teman kerja yang nyari muka, muji-muji Stella yang katanya mirip bidadari turun dari surga. Ada juga yang muji bakat foto si Felix dan nanya bercanda apa mereka berdua bakal bagi-bagi kabar baik dalam waktu dekat. Padahal, aslinya semua orang tahu kalau gue pacarnya Stella, tapi mereka berani bercanda kayak gitu karena di kantor pun Stella nggak pernah repot-repot nutupin kemesraannya sama Felix. Kalau ini terjadi di masa lalu. Gue pasti udah ngamuk, telepon Stella, dan minta dia buat jaga jarak. Tapi sekarang gue udah santai banget kayak biksu. Gue pura-pura gak lihat dan balik nyari kontrakan lagi. Tapi siapa sangka, 2 menit kemudian pas gue cek lagi, beberapa pesan di grup udah ditarik, dan foto aslinya Felix udah dihapus. Gue pikir Stella bakal pulang tengah malam kayak biasanya, tapi anehnya, gak lama kemudian, dia masuk ke ruang tamu sambil asik teleponan sama Felix. Begitu ngeliat gue, mukanya sempat kelihatan ngerasa bersalah, tapi langsung berubah jadi cemberut galak. Dia sengaja melototin gue, terus buka pintu kamar dan masuk ke dalam. Gue tahu dia lagi nungguin gue buat ngebujuk dia. Setiap kali ada masalah, di kantor, gue pasti bakal selalu nyari cara buat minta maaf dan mohon-mohon biar dimaafin. Bahkan pas dia yang salah pun, gue yang harus ngalah dan tanggung salahnya. Dulu gue mikir harus ngelakuin itu. Entah buat balas budi penyelamat nyawa atau demi pertahanin hubungan kami, tapi sekarang gue cuma ngerasa mual. Gue tetap nunduk dan lanjutin kesibukan gue, bener-bener cuekin keberadaannya. Stella keluar dari kamar dengan muka yang udah kayak mau badai. Lo lihat pesan di grup chat nggak? Pesan apaan? Tanya gue sengaja tanpa ngeliat dia sama sekali. Gue bisa ngerasain dia langsung ngehela napas lega. Nggak ada apa-apa kok, cuma beberapa pesan kerjaan yang salah kirim grup. Gue ngerasa lucu aja, tapi males buat ngebongkar kebohongannya. Gue cuma penasaran sebenarnya seberapa banyak rahasia kotor yang dia simpen bareng Felix tanpa sepengetahuan gue. Mobil Felix udah kelar di servis. Mobil lu udah dibetulin belum? Karena gue diem aja, Stella nanya lagi.
Gue tahu ini kode dari dia ngasih gue kesempatan buat baikan. Kalau gue yang dulu, pasti gue bakal mikir dia lagi maafin gue dan langsung buru-buru ngambil hatinya. Tapi hari ini gue bahkan gak ngangkat kepala gue sedikit pun. Barang, rongsokan gak layak buat dibetulin. Jawab gue datar. Stella langsung cemberut. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Gue nengok ke arah dia dengan heran. Bener-bener bingung kenapa dia bisa tersinggung. Padahal dulu mobil gue sempet lecet berkali-kali, dan tiap kali gue bilang mau servis mobil, dia selalu ngomong kalimat yang persis kayak gitu. Barang rongsokan kayak gini mah gak layak diservis. Gue pikir dia bakalan ngamuk-ngamuk, tapi tumben banget, dia malah ngehela napas. Gue tahu lo masih ngambek soal kejadian di kantor kemarin, tapi belakangan ini kinerja Felix tuh lagi bagus-bagusnya. Kasih dia hadiah kan cuma biar aset berharga gak kabur. Pas denger omong kosong itu, gue hampir aja tersedak ludah sendiri. Padahal si Felix masuk kantor juga lewat jalur nepotisme Stella. Kemampuan kerjanya, sampah banget. Salahnya udah nggak kehitung lagi. Dari hal sepele kayak mesen air mineral gelas buat klien pas rapat, tapi dia sendiri malah pesen boba premium yang mahal. Sampai masalah gede, kayak ngirim spreadsheet modal dasar ke klien, bukannya file penawaran harga. Alhasil kantor rugi sampai puluhan juta rupiah. Piara anjing cake-nya jauh lebih berguna dibanding melihara parasit kayak dia. Kalau aja gue nggak tahu luar dalam soal perusahaan ini, gue mungkin udah kemakan bualan dia. Gue milih diem aja. Si Stella lanjut ngomong, lo kan pacar gue. Nanti pas kita nikah, kantor ini bakal jadi milik lo juga, kan? Kenapa sih lo harus split itu sama dia, Arthur? Semua yang gue lakuin itu demi kemajuan kantor. Gue cuma nggak mau anak-anak kantor mikir, gue pilih kasih. Gue tahu banget itu cuma alasan busuk dia. Semua orang di kantor bisa lihat dengan jelas gimana bedanya Stella memperlakukan gue sama Felix. Proyek yang gue kerjain sambil begadang 3 hari 3 malam berturut-turut, seenak jidatnya dia kasih ke Felix gitu aja. Si beban cuma perlu bikin PowerPoint simple terus ngeklaim itu sebagai hasil kerjanya. Klien yang udah capek-capek gue, lobby berhari-hari dan tinggal tanda tangan kontrak. Malah dia bawa buat makan malam bareng Felix atas nama gue. Dan boom, kontraknya tiba-tiba jadi atas nama Felix. Kejadian kayak begini tuh udah nggak kehitung saking seringnya. Lama-kelamaan, teman-teman kantor nggak cuma ngelihat dia pilih kasih ke Felix, tapi malah mikir kalau dia emang benci banget sama gue. Alhasil gue sering diremehin dan dibully sama banyak orang di kantor. Dia tahu semuanya, tapi pura-pura buta aja. Gue malas buat ngebela diri. Soalnya apapun penjelasan gue bakalan dia anggap sebagai alasan doang. Lo nggak perlu ngejelasin apa-apa ke gue, sahut gue dingin. Gue udah nggak ada urusan lagi sama kantor ini. Terserah lo mau ngapain aja, Stella langsung bungkam. Akhirnya, dia ngehela napas, jalan nyamperin gue, jinjit sedikit, terus ngerangkul leher gue. Desa napasnya kerasa lembut di kulit. Sebenarnya gue juga agak egois sih, gue cuma pengen lo istirahat dulu. Lo bisa pakai waktu luang ini buat mikirin pernikahan kita? Kapan nih lo rencana mau ngelamar gue? Tanyanya sambil pasang senyum genit. Padahal, gue udah berkali-kali ngelamar dia, dan tiap kali itu juga dia selalu nolak gue mentah-mentah. Setiap kali kami berantem hebat, dia selalu pamerin janji manis pernikahan ini buat jinakin gue. Kadang gue ngerasa bukan kayak pacarnya, tapi lebih mirip anjing penurut yang lehernya lagi diikat tali kekang. Gue cuma bisa diem. Stella ngelus-ngelus dagu gue seolah-olah lagi mainin hewan peliharaan. Udah dong, jangan ngambek terus. Senyum sedikit buat gue, ya. Dia lalu ngedeket mau nyium gue, jelas banget mau ngebujuk biar gue luluh. Tapi pas dia makin deket, hidung gue malah nyium bau parfum si Felix nempel di bajunya. Sontak perut gue langsung mual. Gue dorong dia menjauh, cemberut, terus ngambil tisu basah buat ngelap tangan gue kasar-kasar. Stella langsung matung, mukanya kayak abis tersambar petir di siang bolong. Lo gila ya, gue ada urusan penting malam ini. Gue mau ganti baju dulu terus cabut, kata gue. Gue langsung balik badan dan jalan ke kamar. Stella berusaha ngikutin gue dari belakang. Tanpa basa-basi, gue banting pintu tepat di depan mukanya, terus gue kunci rapat-rapat. Arthur, awas aja ya lo sampai nyesel. Kali ini suara Stella beneran kedengeran murka banget. Dia ngancem gue habis-habisan, nendang pintu kamar kenceng-kenceng, terus melangkah pergi sambil ngedumel. Pas gue keluar kamar, ruang tamu udah sepi melompong. Di grup chat kantor, si Stella ternyata baru aja ngedrop chat nanyain ada yang mau ikut keluar cari makan tengah. Malam nggak? Suasana grup sepi kayak kuburan. Cuma ada satu orang yang ngebales, yaitu si Felix yang langsung nyepam 3 emoji girang. Gue tahu banget Stella ngelakuin ini cuma buat manasin gue doang. Hal kayak gini,
udah sering terjadi sebelumnya. Tiap kali dia berulah begini, nggak bakal ada rekan kerja lain yang mau ikutan nimbrung dalam situasi canggung itu. Cuma si parasit Felix yang selalu gercep nawarin diri, kalau gue yang dulu, pasti gue bakalan ngejar mereka sambil kebakar api cemburu, yang ujung-ujungnya malah bikin gue jadi bahan ketawaan mereka berdua. Tapi sekarang, bodo amat lah. Gue langsung ganti baju, pergi ngecek unit apartemen baru yang mau gue sewa, dan karena semuanya aman, langsung aja gue transfer uang jaminannya detik itu juga. Kelar urusan itu, gue langsung ngehubungin agen properti, gue mau ngejual rumah gue yang sekarang. Padahal, cuy, gue beli rumah ini pakai duit tabungan gue sendiri tanpa kurang sepeser pun, bahkan gue sendiri yang ngawasin semua proses renovasinya. Tapi konyolnya, nama si Stella yang malah tertulis di sertifikat kepemilikan. Dulu, pas kami berdua masih rintang-runtung gak punya apa-apa, biar dia ngerasa aman, gue rela nguras habis semua tabungan seumur hidup demi beliin tempat ini buat dia. Sekarang, setelah kantor kami udah makin gede, kayaknya dia juga udah gak bakal peduli lagi sama rumah ini. Tapi kata agen properti, kalau mau ngejual rumah ini, Stella wajib datang langsung. Kalau dia gak sempat, dia harus tanda tangan surat kuasa. Mau nggak mau, gue kudu ngirimin dia pesan. Pas pesan kekirim, malah muncul tanda seru warna merah di samping chat gue. Ternyata nomor gue udah diblokir sama dia. Gaya lama si Stella banget dah. Tiap kali kami berantem hebat dan nggak nemu jalan keluar, dia pasti bakalan ngambek, ngeblokir nomor gue, terus minggat dari rumah. Karena dulu gue khawatir banget sama keselamatannya, dulu gue bela-belain pinjam HP orang lain, terus nelpon dia sambil panik setengah mati, cuma buat mohon-mohon biar blokirnya dibuka. Sementara dia dengan songongnya bakal duduk manis di sana, nanya dengan nada angkuh, apa gua tahu kesalahan gua di mana. Kalau diingat-ingat lagi, udah nggak kehitung berapa banyak kebohongan konyol yang gua ucapin, cuma buat nenangin ego dia doang. Setelah mikir sebentar, gua langsung telepon dia lewat jalur biasa. Malam ini pulang bentar dong. Ada yang mau gua obrolin. Mau ngomongin apa lagi sih? Gue sibuk banget, suara Stella kedengeran dingin sedingin es. Gue mengatupkan bibir rapat-rapat. Pokoknya pulang dulu aja, baru kita ngobrol. Stella malah mendengus sinis. Enak banget ya lo, pas lagi kepengen lo dorong gue menjauh, terus sekarang lo nyuruh-nyuruh gue balik. Memangnya gue kudu langsung nurut gitu. Gue utang apa sih sama lo, Arthur? Begini cara lo minta maaf, Apa belakangan ini gue terlalu baik sama lo, sampai-sampai lo lupa caranya berlutut dan memohon di kaki gue? Tanpa peduli sama sindiran tajamnya itu, gue langsung ngerendahin suara gue terus minta maaf kayak yang biasa gue lakuin dulu. Gue yang salah. Lagian gue kan emang udah sering banget bohong demi ngejinakin dia. Bohong sekali lagi pun gak bakal bikin gue mati. Apalagi, permintaan maaf palsu ini adalah satu-satunya tiket biar rumah gue bisa cepat laku terjual. Biarpun itu rumah gue sendiri, kalau si Stella malah berulah egois terus ogah tanda tangan. Gue gak bakal bisa ngejual rumah itu. Sekalipun gue punya bukti pembayaran lengkap, urusannya bakal panjang dan harus lewat jalur hukum yang ribet banget. Dia sih emang hobi drama, tapi gue udah capek. Bener aja pas denger gue ngalah dan minta maaf, nada suaranya langsung melunak drastis. Ya udah, tungguin gue. Klik, telepon langsung ditutup. Emosi gue sama sekali gak kepancing, masih adem-adem aja. Gue langsung pasang iklan penjualan rumah itu di internet, lengkap dengan diskon gede-gedean biar bisa cepat laku. Begitu semuanya beres, gue langsung ngehubungin Ben buat tanda tangan kontrak kerja baru gue. Si Ben kegirangan setengah mati. Dia berkali-kali nanya ke gue, apa dia lagi mimpi apa enggak. Dia bahkan sampai ngadain acara makan malam mewah buat nyambut kedatangan gue. Tadinya gue pengen pulang cepet, tapi pas gue sadar kalau si Stella palingan juga gak bakal pulang cepet, akhirnya gue mutusin buat ikut nongkrong dulu. Setelah minum beberapa gelas, gue izin ke toilet sebentar. Pas jalan balik dari toilet, tiba-tiba gue denger ada suara yang familiar banget dari dalam ruang makan VIP. Di sebelah. Langkah kaki gue refleks terhenti. Lewat celah pintu yang agak kebuka, gue bisa ngeliat si Stella lagi gelayutan manja ke pelukan Felix. Gue gak bisa denger mereka ngomong apa, tapi Stella ketawa kegirangan sampai bahunya gemeteran. Memanfaatkan momen itu, Felix langsung nunduk dan nyosor nyium bibirnya. Stella sempat matung bentar, tapi dia nggak dorong tuh cowok. CEO Stella, kapan sih kamu mau putus sama Arthur? Aku udah nggak bisa nunggu lagi. Aku pengen kita pacaran beneran. Kamu tahu nggak sih betapa tersiksanya? Aku tiap hari ngelihat kalian berdua bareng. Apa kamu masih lebih sayang dia dibanding aku? Felix merengek, akting shock jadi korban paling menderita. Stella menganggap mau ngomong sesuatu, tapi akhirnya dia malah meluk Felix
dan nepuk-nepuk punggungnya lembut, ngebujuk dia kayak bocah. Mana bisa dia dibandingin sama kamu. Cuma masalahnya perusahaan sekarang udah gede. Kalau aku mutusin dia buat bareng kamu, aku takut orang-orang bakal ngegosip. Itu bakal ngerusak reputasimu. Tunggu bentar lagi ya, nggak bakal lama kok. Jadi gitu ceritanya. Aku tahu kok kamu paling sayang sama aku. Felix langsung kegirangan. Ngelihat mereka mesra-mesraan begitu, bener-bener kayak pasangan yang lagi dimabuk cinta. Gue cuma bisa senyum sinis, buang muka, dan balik ke kamar buat lanjut minum lagi. Selesai makan malam, kita semua nostalgia sampai tengah malam. Pas nyampe parkiran, tiba-tiba Ben narik. Gue ke depan mobil Porsche yang masih gres banget. Lu suka nggak? Tanya dia. Gue ngangguk bingung, kirain itu mobil baru yang dia beli buat dia sendiri. Pas gue mau muji tuh mobil, dia malah nyodorin kuncinya ke tangan gue. Hadiah buat lu, kata dia sambil ngedipin mata. Mobil lu yang lama udah kayak rongsokan, sepet gue ngeliatnya. Nih gue gantiin yang baru. Gue sempet mau nolak, tapi karena dia tahu gue bakal ngomong apa, dia langsung motong. Gue denger Stella ngasih mobil baru ke anak baru di kantor lama lu. Tuh bocah, kemampuannya ampas banget, tapi gayanya naik mobil mewah. Mana boleh lu kalah dari dia. Lagian, gue sempet ngeliat beberapa kerjaan yang katanya hasil karya anak baru itu. Gayanya gonta-ganti mulu tiap ngerjain project. Itu mah jelas-jelas plagiat. Gue heran kok tuh bocah belum dipecat juga sampai sekarang. Mungkin karena pengaruh alkohol, omongan Ben bener-bener gak disaring, dan ngeros Felix abis-habisan. Gue cuma diem, soalnya omongannya emang bener. Desain-desain itu aslinya hasil garapan gue dan rekan kerja yang lain. Hampir setiap kali project udah mau kelar, Stella selalu maksa biar project itu diserahin ke Felix. Ya jelas aja gaya desainnya nggak konsisten. Orang luar kayak Ben aja langsung bisa tahu kekonyolan ini, tapi Stella bener-bener buta. Pas gue mau nolak lagi, Ben malah pura-pura ngamuk. Ini nggak gratisan ya, bakal gue potong dari gaji lu nanti. Jangan sia-siain niat baik gue. Gue langsung ketawa ngakak, harga mobil ini kalau dipotong dari gaji gue butuh bertahun-tahun buat lunas. Gue tahu itu cuma alasan dia aja buat ngasih gue bonus masuk kerja, jadi gue nggak nolak lagi. Gue ngucapin makasih ke dia. Kita ngobrol bentar, terus manggil sopir pengganti buat nganterin pulang. Gue pikir Stella belum pulang, tapi begitu gue buka pintu rumah, dia udah duduk manis di sofa ruang tamu. Kamu dari mana aja sih? Bukannya kita udah janjian ketemuan? Kamu tahu nggak seberapa lama aku nungguin kamu? Dia langsung nyerocos marah pas gue baru masuk. Gue agak kaget. Biasanya kalau dia pergi sama Felix, dia nggak bakal balik sebelum jam 3 atau 4 pagi. Jarang banget dia pulang secepat ini. Ngeliat dia, bayangan pas dia mesra-mesraan sama Felix di restoran langsung kebayang di otak gue. Gue ngerasa jijik banget. Gue habis makan di luar bareng temen, jawab gue datar sambil jalan ke ruang tamu dan ngambil surat kuasa buat ngejual rumah. Baru juga jalan 2 langkah. Stella tiba-tiba ngehadang jalan gue sambil cemberut. Kamu minum ya? Kan aku udah bilang, kalau kamu nggak boleh minum pas gak ada aku. Gue cuma bisa nyengir sinis. Maksud aslinya tuh, gue cuma boleh minum pas lagi nemenin klien-kliennya. Gue cuekin aja. Stella kayaknya nyadar sesuatu dan senyum songong tiba-tiba ngembang di mukanya. Kamu masih ngambek ya gara-gara aku sama Felix? Pergi makan malam, kamu nggak mau kan aku makan berdua doang sama dia? Bilang aja kali, nggak usah pakai drama minum-minum segala. Lu kebanyakan mikir, gue minum gak ada hubungannya sama kalian berdua. Gue narik kursi, duduk, dan nyodorin dokumen itu ke depan dia. Coba lihat ini. Pas lihat kertas itu, Stella ngangkat sebelah alisnya dengan nada yang makin songong. Apaan nih? Surat jaminan? Biar aku kasih tahu ya, sekarang udah telat buat minta maaf. Aku kesel banget sama sikap kamu tadi siang. Jangan harap trik murahan kayak gini bisa bikin aku luluh. Ngelihat tingkat kepedeannya yang selangit, gue tiba-tiba sadar kalau dulu pas gue bener-bener bikin dia marah atau pas dia acting shock. Jadi korban, gue emang beneran pernah nulis surat jaminan pakai tangan sendiri cuma buat bikin dia seneng. Kalau diinget-inget lagi, bahkan pas dia yang salah, gue dengan sukarela ngebuang harga diri gue buat diinjek-injek sama dia. Untungnya hal bodoh itu gak bakal pernah terjadi lagi. Ini bukan surat jaminan kok, ini kejutan, jawab gue santai. Stella ngangkat alisnya penasaran dan baru mau buka kertas itu. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Pas lihat siapa yang nelpon, matanya langsung berbinar. Bentar ya, aku angkat dulu. Dia ngangkat teleponnya. Halo, CEO Stella, aku lagi nyetir terus nggak sengaja nabrak orang. Aku harus gimana? Aku takut banget. Suara Felix yang manja dan lebay kedengeran jelas lewat speaker HP. Muka Stella langsung berubah panik. Kirim lokasimu sekarang,
Aku langsung ke sana, dia langsung berdiri, bener-bener nggak nganggep keberadaan gue, dan jalan ke arah pintu. Gue buru-buru maju 2 langkah buat ngehadang dia, dan nyodorin dokumen itu pas di depan mukanya. Urusin urusan gue dulu, gue yang ngomong sama lu duluan. Lagian gue butuh tanda tangan ini cepet. Stella matung dan natap gue sambil ngehela napas kesel. Arthur, bisa nggak sih punya empati dikit? Dia lagi darurat, tahu nggak? Kelakuan cemburu kamu ini bener-bener norak banget. Gue rasa itu kocak banget, gue dibilang norak. Tapi Felix yang nyetir sambil mabok malah nggak apa-apa. Gue udah terlalu capek buat debat. Gue tetap megangin kertas itu pas di depan mukanya tanpa mau narik balik. Stella gak ngomong apa-apa lagi. Dia langsung ngebuka dokumen itu, tapi belum sempat baca satu baris pun, Felix teriak histeris lewat telepon. Kenapa kamu mukul aku? CEO, Stella, tolongin aku. Jangan panik, aku dateng. Teriak Stella yang jelas-jelas kelihatan lebih panik dibanding tuh bocah. Dia bahkan gak peduli buat baca isinya. Dia langsung buru-buru buka halaman terakhir, nyoret tanda tangannya asal-asalan, terus langsung ngibrit keluar pintu. Hak tinggi emasnya bunyi berisik pas dia lari. Ngeliat dia pergi dengan panik gitu. Gue refleks nanya, lu gak mau baca dulu apa yang barusan lu tanda tanganin? Apaan yang perlu dibaca? Kejutan dari kamu palingan cuma kontrak kecil biasa. Selama udah kamu periksa, ya aman aja. Teriak dia tanpa nengok ke belakang. Terus langsung hilang di kegelapan malam. Gue cuma bisa ketawa geli. Dulu, demi bikin dia kagum, gue sering diem-diem negosiasi kerjasama tanpa ngasih tahu dia. Awalnya dia seneng banget, tapi pas perusahaan makin gede, dia mulai ngeremehin perusahaan-perusahaan kecil yang dulu ngebantu kita dari bawah. Tiap kali gue bawa kontrak, dia bakal meriksa sedetail mungkin sampai ratusan kali, parnoan banget bakal ada yang salah. Tapi sekarang, cuma gara-gara panik mikirin si Felix kesayangannya itu, dia langsung tanda tangan tanpa tahu kalau dia baru aja menyerahkan hidupnya. Tapi ya baguslah, malah bikin gue gak perlu repot. Malam itu Stella gak pulang ke rumah. Sebaliknya, si Felix malah ngebombardir HP gue pakai tumpukan chat. Arthur, gue tahu lo lagi berdiri di luar ruangan privat itu dan ngelihat semuanya kan, tapi lo harus sadar diri hatinya Stella itu condongnya ke gue. Cuma sekali telepon dari gue, dia langsung buru-buru datang ke sini. Mending lo tahu diri dan mundur secara teratur sebelum bikin malu diri sendiri. Gue bener-bener gak bisa nahan tawa. Si Felix bener-bener lagi nunjukin kedok aslinya. Sekarang, gue tahu banget kalau ngirim screenshot ini ke Stella bakalan sia-sia. Stella tuh udah ngegampangin dan manja-manjain dia banget. Bahkan kalau dia lihat provokasi si Felix, palingan dia cuma mikir gue lagi berusaha ngadu domba mereka. Tapi gue bukan orang suci yang bakal diem aja dengerin dia ngoceh gak jelas terus-terusan. Selamat ya. Tapi kalau suatu hari nanti Stella bosen sama lo, inget buat tahu diri dan mundur teratur juga ya. Gue tahu itu balasan yang agak lemah, tapi pas gue kirim, Felix langsung diem 1000 bahasa. Gue yakin itu bikin dia emosi setengah mati. Malam itu gue tidur lebih cepet. Besok paginya, gue kirim surat kuasa yang udah ditandatanganin ke agen. Pas sore harinya, ada orang yang datang buat survei rumah. Calon pembelinya suka banget sama lokasi, tata letak, dan harganya. Tapi dia agak curiga kenapa gue ngejualnya buru-buru banget. Ini rumah yang bagus banget. Kenapa dijual murah banget? Apa ada yang gak beres sama rumah ini? Tanyanya hati-hati. Gue cuma ngasih penjelasan singkat. Gue beli rumah ini buat ditinggali. Bareng tunangan gue. Tapi pertunangan kami batal. Jadi rumah ini harus dijual. Dia kelihatan bersimpati. Oh begitu ya. Kalau dilihat dari dekorasinya emang kelihatan banget ada sentuhan ceweknya. Dijual emang keputusan terbaik sih, biar nggak terus-terusan dibayangi kenangan lama. Gue nggak bilang apa-apa. Si Stella itu emang pemilih banget kalau urusan rumah. Dulu, demi nyari tempat yang dia suka, gue sampai ngabisin waktu 3 bulan buat ngelihat lebih dari 100 properti sebelum akhirnya milih rumah ini. Bahkan, desain interiornya benar-benar disesuaikan sama seleranya dia. Baru sekarang gue sadar kalau selama bertahun-tahun ini, seluruh hidup gue cuma berputar di sekitar dia doang. Pembelinya tipe orang yang gercep. Setelah ngelihat rumah itu, dia langsung tanda tangan kontrak malam itu juga. Kami sepakat buat serah terima kunci dalam 2 hari ke depan. Pas banget momentumnya, lagian gue emang bakal pindah dalam 2 hari lagi. Pas gue pulang ke rumah setelah tanda tangan, gue ngelihat sepasang sepatu pantofel cowok di dekat pintu masuk. Sandal rumah yang biasa gue pakai juga lenyap. Gue udah bisa nebak apa yang terjadi. Gue langsung ngambil sepasang sandal sekali pakai dan melangkah masuk. Begitu masuk, gue langsung dengar suaranya Felix. Bos Stella bukan kayak gitu caranya. Sini aku ajarin.
Sambil jalan ke arah dapur, gue ngelihat mereka lagi berdiri di dekat wastafel. Felix meluk Stella dari belakang sambil megang tangannya erat-erat. Posenya intim banget kayak orang pacaran. Felix pakai piyama gue, pakai sandal rumah gue, dan berlaga kayak dia yang punya rumah ini. Stella sendiri pakai setelan piyama pasangannya, kelihatan santai banget dan gak risih sama sekali dengan kedekatan mereka. Mereka berdua asyik ngobrol sambil ketawa lepas. Lucu banget. Dulu, kalau gue berdiri agak deketan dikit aja sama dia, dia pasti bakal langsung ngejauh. Alasannya, karena nggak biasa. Kontak fisik sama lawan jenis. Kayaknya satu-satunya orang yang bikin dia nggak biasa itu cuman gue doang. Gue cuman bisa ketawa kecut. Gak tahu kenapa, Stella tiba-tiba menoleh dan ngeliat gue. Dia langsung kaget, buru-buru ngelepasin diri dari pelukannya Felix dengan muka yang kelihatan agak bersalah. Kok kamu udah pulang jam segini? Tanyanya. Gue ngerasa itu konyol banget. Jadi sekarang salah gue kalau gue pulang ke rumah sendiri. Arthur, gue cuma lagi ngajarin bos Stella cara nyuci sayuran kok. Jangan salah paham ya, kata Felix. Padahal, tatapan matanya ke gue kelihatan songong banget. Kayak sengaja nantangin biar gue ngamuk karena cemburu. Kalau itu gue yang dulu, gue pasti udah langsung meledak. Neriakin Stella dan minta dia buat ngusir Felix dari rumah gue. Tapi gue udah kebal sama yang begituan. Lagian, sebentar lagi gue juga bakal pindah. Rumah ini udah laku terjual dan uang mukanya udah masuk ke rekening gua. Jadi, bodo amat lah ya. Kalian lanjutin aja, Gi. Gua mau ke kamar, kata gua santai sambil melangkah ke kamar tidur. Si Felix langsung mematung. Matanya kelihatan bener-bener bingung. Dia jelas-jelas nggak paham sama reaksi santai gua. Stella, yang mungkin udah bersiap-siap ngadepin amukan gua, suaranya terdengar canggung pas ngelihat gua seanteng ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia malah ngasih penjelasan ke gue. Hari ini Felix ulang tahun. Dia pengen ngerayain bareng kita, makanya aku ajak dia ke rumah. Biasanya, dia gak bakal ngomong sepatah kata pun. Paling cuma melototin gue, dan nyuruh gue pergi kalau gue gak suka. Gue cuma bisa ketawa dalam hati. Saat gue udah gak peduli lagi, dia malah ngerasa perlu buat ngejelasin. Dia bahkan gak pernah inget kapan hari ulang tahun gue, tapi dia punya waktu dan niat buat bikin pesta buat si Felix. Selamat bersenang-senang ya kalian berdua, kata gue datar, lalu masuk ke kamar gue. Barang-barang gue sebagian besar udah beres dikemas. Semua barang yang gak gue pakai sehari-hari udah dipindahin ke apartemen baru gue. Yang tersisa di kamar ini cuma beberapa baju dan buku. Gue lagi nimbang-nimbang apa beresin pindahan hari ini aja sekalian, pas tiba-tiba pintu kamar gue didobrak terbuka. Felix masuk sambil bawa sepotong kecil kue. Dia ngeliat sekeliling kamar sambil nyengir licik. Kamar ini kelihatan jauh lebih kosong ya dibanding pas terakhir kali gue kesini. Kayaknya lu udah jadi anak baik yang nurut dan bersiap buat angkat kaki. Gue nyuekin dia begitu aja, tetap nunduk buat ngirim chat ke Ben soal pindahan. Merasa dicuekin, muka Felix langsung masam dan dia maju beberapa langkah ngedeketin gue. Gue lagi ngomong sama lo budek ya? Iya, jawab gue dingin. Ngapain sih lo peduli banget? Lagian lu gak bakal tinggal di sini juga kan? Itu cuma kalimat yang simple, tapi tampaknya bener-bener nusuk ego dia. Muka Felix langsung merah padam karena emosi. Dia ngangkat tangannya, berniat buat nyengkeram kerah baju gue. Sebelum gue sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari pintu masuk. Tiba-tiba si Felix ngelempar kuenya ke lantai, jerit dramatis, terus langsung ngejatuhin dirinya sendiri ke lantai. Felix, kamu kenapa? Stella langsung dobrak pintu, nyenggol gue sampai minggir, dan buru-buru nolongin si Felix buat bangun. Gue terhuyung mundur beberapa langkah. Serpian piring porselen yang pecah menembus langsung ke sandal rumah gue dan menusuk tumit kaki gue. Darah merah segar langsung merembes keluar, tapi Stella kayaknya nggak sadar sama sekali. Dia malah sibuk panik setengah mati gara-gara goresan mikroskopis di tangannya Felix, yang bahkan nggak berdarah sama sekali. Maaf ya bos Stella, ini salahku. Aku bikin Arthur marah lagi. Rengek Felix dengan mata yang memerah pas mandang Stella. Dia kelihatan begitu kebingungan dan polos tanpa dosa. Kalau gue bukan korban di sini, gue mungkin bakal beneran percaya sama aktingnya. Aku cuma pengen kita semua makan kue ulang tahunku bareng-bareng, makanya aku bawain dia sepotong kue. Aku nggak tahu kalau dia benci banget sama kue. Gue sendiri nggak pernah bilang kalau gue benci kue. Malah karena gue jarang banget bisa makan kue, gue justru suka banget. Setiap gue ulang tahun, gue selalu ngingetin Stella. Dulu dia sering ngetawain gue sambil bilang jarang ada cowok yang hobi makan kue kayak gue. Tapi semenjak ada si Felix, dia dengan gampangnya lupa sama semua kesukaan gue itu. Stella langsung nunjuk-nunjuk muka gue dengan penuh emosi. Kalau kamu gak mau, ya bilang, dong. Kenapa harus pakai mecahin piring dan dorong dia segala? Arthur,
Aku pikir kamu udah berubah, ternyata kamu masih sama aja kayak dulu. Minta maaf ke Felix sekarang juga. Kalau kamu, alah, gue juga ogah kali nikah sama cowok posesif gila kayak lu. Putus aja sekalian. Dia melotot tajam ke arah gue, berusaha sok berkuasa. Tapi tindakan itu malah bikin gue pengen ketawa. Gue mendadak inget obrolan yang gak sengaja gue denger di luar ruangan privat tadi. Dulu, tiap kali kita ribut gede, dia selalu ngejadiin kata putus sebagai ancaman. Dan bodohnya, dulu gue selalu jadi pihak yang gak tegaan. Yang pertama ngalah, bahkan sampai berlutut mohon-mohon sama dia. Dulu gue mikir kalau putus itu bukan keinginan dia yang sebenarnya. Gue kira itu cuma senjata pamungkas atau kesempatan kedua yang dia kasih buat gue. Tapi sekarang gue akhirnya sadar. Dia kayaknya emang udah pengen putus dari dulu, makanya dia bahas itu terus. Ya bagus lah, soalnya gue juga udah kepengen putus. Malah kalau dia nggak ngomong duluan, gue yang bakal minta putus. Ngeliat gue cuma diem, Stella ngira gue ketakutan. Nada bicaranya langsung agak melunak. Gue lihat tuh sibuk nggak jelas beberapa hari ini. Lu lagi diem-diem nyiapin pernikahan kita kan? Gue tahu lu nggak bakal mau putus. Sekarang, minta maaf sana sama Felix. Sebelum dia sempat nyelesain omongan halunya, langsung gue potong. Gak usah, gue setuju kita putus. Senyum, sok tahu di wajah Stella langsung kaku. Matanya terbelalak lebar, bener-bener gak percaya. Lu ngomong apa barusan? Bukannya lu yang mau putus? Ya udah, gue setuju, jawab gue santai. Gue pikir keputusan gue ini bakal bikin dia seneng karena sesuai rencananya. Harusnya dia kegirangan dong. Tapi anehnya, gue gak denger ada nada bahagia. Sedikit pun di suaranya, yang ada cuma rasa syok dan amarah yang meledak-ledak. Arthur, lu gila ya? Gara-gara masalah sepele gini aja lu minta putus. Teriaknya sambil natap gue dengan tatapan tajam dan menusuk. Gue gak paham, bukannya ini yang dia mau. Gue kan cuma mengiyakan kemauan dia. Terus kenapa dia malah ngamuk? Bahkan Felix pun kelihatan bingung. Dia narik pelan ujung lengan baju Stella. CEO Stella, kan Arthur sendiri yang minta putus. Kenapa gak dikabulin aja? Sebelum Felix selesai ngomong, Stella langsung ngebentak dia dengan emosi. Diam lu! Emang hubungan kita ada hubungannya sama lu? Ini kayaknya pertama kalinya Stella ngomong sekasar itu ke Felix. Cowok itu langsung kaget setengah mati sampai mangap, bener-bener gak bisa berkata-kata. Stella tampaknya sadar sama kelakuannya sendiri. Dia buru-buru melembutkan suaranya dan minta maaf. Maaf ya, gue gak bermaksud kasar kayak tadi. Tolong tunggu di luar sebentar. Gue gak mau lu keseret dalam masalah kita. Mata Felix kelihatan memerah, jelas-jelas dia gak rela. Tapi dia cukup tahu diri buat mundur sekarang. Dia pun nurut dan keluar ruangan. Setelah dia pergi, Stella menghela napas, bersiap buat ngomong sesuatu, tapi matanya mendadak melirik ke arah lantai. Nada bicaranya langsung melunak total. Kaki lu luka. Kenapa lu nggak bilang apa-apa sih? Sini gua ambilin plester luka. Dia jalan ke rak buku di dekat situ. Tapi gue tahu ini cuma trik klasik dia buat ngalihin pembicaraan. Tiap kali kita ngebahas hal yang males dia denger, dia bakal pura-pura perhatian ke gue, biar topiknya ganti. Dulu, gue pasti langsung luluh dan tenggelam dalam ilusi kalau dia masih peduli sama gue. Alhasil, pertengkaran lama pun terlupakan. Tapi masalah utamanya nggak pernah kelar. Masalah itu dibiarin membusuk di dalam dada, sampai akhirnya terbongkar lagi dengan kondisi yang lebih parah dari sebelumnya. Di mana sih plesternya? Seingat gue dulu ditaruh di sini, gumamnya sambil ngubek-ngubek rak. Dia lupa kalau terakhir kali dia masuk ke kamar gue itu 2 tahun yang lalu. Waktu itu gue demam tinggi sampai 104 derajat Fahrenheit, tapi dia malah pergi kencan sama Felix dengan alasan mau beliin gue obat. Kotak obat-obatan itu udah lama banget gue pindahin. Kok barang-barang di kamar lu dikit banget? Stella akhirnya nyadar ada kejanggalan yang jelas banget di situ. Gue emang gak berniat nyembunyiin, kata gue. Gue udah jual rumah ini, udah dapat pembeli juga, dan kunci bakal gue serahin dalam 2 hari lagi. Mending lu suruh orang buat beresin barang-barang lu terus pergi dari sini. Stella mematung, siap buat ngamuk, tapi tiba-tiba dia kayak kepikiran sesuatu, lalu malah mencibir. Jangan bercanda deh. Nama gue juga terdaftar di sertifikat rumah ini. Mana bisa lu jual tanpa tanda tangan gue? Udahlah, Arthur. Gue tahu lu lagi marah. Sekarang juga gue bakal suruh Felix pergi. Jadi, tolong berhenti kekanak-kanakan kayak gini ya. Dia masih gak percaya sama ucapan gue. Gue pun ngambil kontrak penjualan dari atas meja kerja, lalu nyerahin dokumen itu ke dia. Halaman terakhir itu surat kuasa dari lu. Kata agen propertinya, ini aja udah cukup. Surat kuasa itu lu buat pas malam Felix ditangkap polisi gara-gara nyetir sambil mabok. Lu sendiri yang tanda tangan masih inget kan? Kalaupun lupa, ya bodo amat.
Dokumen itu sah secara hukum. Stella nerima kontrak itu. Pais. Dia buka halaman terakhir, tubuhnya mendadak kaku. Setengah detik kemudian, dia menjerit histeris kayak orang kesurupan. Siapa yang ngasih lu izin buat ngejual rumah ini tanpa nanya ke gua? Gue cuma bisa ketawa sinis. Gue nggak ambil sepeser pun uang dari perusahaan, dan gue beli rumah ini murni pakai uang gue sendiri. Jadi, wajar banget kalau gue yang nentuin segalanya. Lagian, seinget gue, lu kan udah beliin rumah di pinggiran kota buat Felix. Lu nggak bakal jadi gelandangan juga. Pindah aja ke sana. Secara logika dan hukum, tindakan gue ngejual rumah ini sama sekali nggak salah. Stella bungkam 1000 bahasa dengan wajah yang pucat pasi. Gue kira dia bakal sekalian meresmikan keputusan putus kita, tapi di luar dugaan, dia malah mati-matian berusaha tenang dan ngejelasin dengan suara lirih. Rumah itu sebenarnya mau gue kasih. Buat lu, bukan Felix. Gue cuma numpang nama dia doang, biar dia ngerasa punya tempat bernaung. Kalau lu keganggu sama hal itu, besok bakal langsung gue hapus nama dia, oke? Kita kan udah bareng-bareng bertahun-tahun. Masa kita putus gitu aja sih, Arthur? Gue tahu lu cuma lagi emosi sekarang. Tenangin diri dulu ya, kita bahas lagi besok. Selesai. Ngomong gitu, dia langsung balik badan dan kabur dari kamar gua. Masih pakai trik yang itu-itu aja. Tiap kali pertengkaran kita udah mentok dan gak ada jalan keluar, dia bakal masang topeng seolah-olah masih cinta, nyuruh gua tenang, dan ujung-ujungnya gue bakal ngegaslight diri gue sendiri buat percaya sama drama dia. Dulu gue selalu mikir kalau gue yang terlalu impulsif, sampai akhirnya gue yang minta maaf duluan dan ngulangin siklus toksik itu lagi. Awalnya, gue emang tulus sayang sama dia. Tapi lama-kelamaan, gue sadar hatinya udah gak buat gue lagi. Cuma, ya, gue masih belum bisa ngelepasin semua perjuangan yang udah gue kasih. Bertahun-tahun gue percaya kalau gue ngalah dan bisa ngelewatin konflik kali ini aja, semuanya bakal membaik. Tapi, waktu membuktikan kalau nggak ada satupun yang membaik. Itu semua cuma kehaluan gue doang. Dia mungkin mikir gue bakal tetap jadi boneka penurut yang bisa dia permainin sesuka jidat, tapi dia salah besar. Hubungan ini udah hancur lebur jadi abu gara-gara ribuan kekecewaan yang numpuk. Setelah Stella pergi, gue langsung ngebersihin pecahan porselen, membalut kaki gue yang luka, lalu keluar kamar. Stella sama Felix udah nggak ada di rumah. Sisa-sisa makanan masih berserakan di atas meja, dan potongan lilin tergeletak begitu aja di lantai. Urusan beres-beres rumah emang selalu jadi tugas gue. Dulu gue nggak pernah ngebiarin Stella ngerjain hal sepele pun, dan lama-lama dia jadi keterusan dan kebiasaan. Tapi sekarang gue udah males banget buat bersih-bersih. Lagian, nanti gue tinggal panggil jasa pembersih, profesional aja sebelum serah terima kunci. Gue pun langsung mandi terus tidur. Besok paginya, pas gue keluar dari kamar, gue kaget ngeliat seisi rumah udah bersih mengilap. Stella lagi berdiri di dapur, sibuk kesana kemari, sambil pakai celemek. Gue baru aja mau bangunin lu. Dia senyum manis ke arah gue, kelihatan tenang banget seolah-olah kejadian kemarin itu nggak pernah ada. Gue udah beresin rumahnya, bahkan udah gue semprot disinfektan juga. Kalau itu gue yang dulu, gue pasti bakal pura-pura nggak lihat air pelan yang kotor berceceran di lantai, atau jendela yang penuh noda, terus memuji dia setinggi langit, cuma biar dia ngerasa dihargai. Tapi hari ini gue cuma bisa ketawa sinis dan bergumam, Melihat reaksi dingin gue, Stella kelihatan agak kecewa, tapi langsung senyum lagi, sambil bawa 2 piring sarapan. Aku bikin sendiri nih, cobain deh. Gua ngelirik ke bawah, 2 roti lapis keju. Kelihatannya sih lumayan. Jujur, ini pertama kalinya dalam 10 tahun Stella bikin sarapan buat gua. Harusnya gua tersentuh, tapi dia lupa satu detail kecil. Gua tuh alergi keju setengah mati. Ekspresi Stella langsung berubah dikit. Biar aku bikinin yang lain. Gak usah buang-buang waktu buat hal gak berguna, kata gua. Putus baik-baik tuh jalan terbaik buat kita berdua. Pas pesta tahun baru kantor, dia inget jelas kalau Felix gak makan kambing, jahe, atau bawang putih. Tapi dia bisa-bisanya lupa pas gua gak sengaja makan keju dan berakhir dirawat di rumah sakit karena reaksi alergi parah. Dia beneran sayang sama gua atau enggak? Jawabannya udah jelas banget. Tapi Stella kayaknya gak ngerasa bersalah. Dia merengut kesel. Pasangan tuh gak boleh nyimpen dendam lama-lama, Arthur. Aku udah nurunin harga diri demi ngelakuin semua ini buat kamu. Kenapa kamu masih rewel banget sih? Aku tuh sibuk di perusahaan tiap hari. Wajar dong kalau lupa detail kecil. Iya, gua ngangguk. Jadi wajar juga dong kalau kita putus. Stella akhirnya emosi. Dia ngebanting, nampaknya ke meja sampai bunyinya keras banget, melototin gua seolah udah gak punya sabar lagi, terus pergi gitu aja. Dari situlah perang dingin kita dimulai. Gua ngehela napas, pasrah, manggil jasa bersih-bersih,
terus beresin semua barang Stella yang tersisa buat dikirim ke rumahnya di pinggiran kota. Dulu, tiap kali dia pergi dinas, gue yang selalu beresin kopernya, jadi ini nggak butuh waktu lama, rumah itu akhirnya diserah terimakan tepat waktu. Stella kayaknya mulai sadar kalau putusan ini bukan gertakan kosong. Si langsung ngechat gue pakai rentetan makian. Pas nggak gue bales, dia makin menjadi-jadi dengan terus-terusan ngepost foto bareng Felix di media sosialnya. Di saat yang sama, gue lagi sibuk adaptasi di perusahaannya, Ben. Pas gue sadar, HP gue udah banjir notifikasi gara-gara gue masang dia di daftar kontak favorit. Hari ini dia ngepost foto dia bareng Felix di kebun binatang. Besoknya foto naik balon udara. Besoknya lagi dia pamer kalau bisnis perusahaannya lancar banget sampai bisa ngajak Felix ke Bali sebagai hadiah. Di salah satu foto, dia sengaja pamer cincin kapelan di jari tengahnya. Gua tahu dia sengaja ngelakuin ini buat mancing emosi gua. Dia nungguin gua cemburu, ngamuk, terus ngemis-ngemis minta balikan. Habis itu, dia bakal dengan sombongnya ngajuin daftar syarat seolah-olah dia lagi ngasih belas kasihan. Padahal gua bener-bener gak peduli. Pas gua mau nutup aplikasinya, jari gua kepleset dan gak sengaja nge-like salah satu postingannya. Males drama gak penting, gua langsung unlike, hapus dia dari daftar favorit dengan tenang, dan balik kerja. Berkat bantuan gua, proyek-proyek di perusahaan Ben langsung melesat pesat. Tim penjualan jadi makin pede dan berhasil negosiasi kontrak bernilai miliaran dolar. Hari itu gua sama Ben lagi siap-siap ketemu klien buat finalisasi kesepakatan. Pas tiba-tiba Stella ngechat ngirim foto, penasaran, gua buka foto itu. Ternyata foto hasil USG kehamilan atas nama Stella. Gimana rasanya? Dia langsung ngechat setelah itu. Sebelum gua sempet bales, dia ngirim chat lagi. Bercanda deng. Hasilnya palsu kok. Tapi coba tanya ke diri kamu sendiri. Pas lihat ini, kamu beneran gak cemburu? Kamu beneran rela kalau aku mengandung anak cowok lain? Gua ngerasa ini kocak banget. Sebelumnya gua gak ngeh, tapi pas dia ngomong gitu, gua baru sadar satu hal. Dulu ngelihat dia bareng cowok lain bakal bikin darah gue mendidih, muka memerah, dan jantung berdebar kencang. Tapi sekarang pas gue ngelihat pantulan diri gue di cermin, muka gue datar banget tanpa ada emosi sedikit pun. Bahkan jam tangan pintar gue nunjukin detak jantung gue stabil banget. Fakta kalau Stella udah jadi milik orang lain adalah hal yang udah bener-bener gue terima sepenuhnya. Tadinya gue mau cuekin aja, tapi mengingat provokasi Felix yang terus-menerus, gue gak mau nyari pusing lagi. Sekarang lu udah punya cowok baru, bales gua. Jangan bercanda kelewat batas kayak gini lagi. Nanti pacar baru lu malah salah paham. Beberapa menit kemudian, ruang obrolan Stella nunjukin status sedang mengetik. Tulisannya hilang timbul selama beberapa menit. Akhirnya dia ngebales pura-pura aja terus. Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan kayak gini. Kalau kamu udah gak cinta lagi sama aku, kenapa harus peduli? Jangan kira aku gak tahu ya kalau kamu diem-diem nge-like postinganku. Gua beneran ketawa pas baca itu. Stella dulu nggak pernah merhatiin detail sekecil ini, gue juga nggak. Kayaknya kebersamaan dia bareng Felix bener-bener udah ngubah dia. 9 tahun bareng gue, dia nggak berubah sama sekali. Tapi demi Felix, dia bisa jadi orang yang beda banget. Sebelum gue sempet bales, dia ngirim pesan lagi. Aku sama Felix nggak ngapa-ngapain kok akhir-akhir ini. Dia cuma bantuin aku biar kita bisa balikan. Demi dia, aku bakal ngasih kamu satu kesempatan terakhir. Gue mendengus sinis, nggak butuh. Gua langsung ngeblokir nomornya. Dia mungkin masih mikir gue bakal lulu dan lari balik ke dia, tapi ya udahlah ya. Seiring berjalannya waktu, dia bakal sadar kalau gue bener-bener serius soal perpisahan ini. Gue juga tahu usaha kerasnya buat nahan gue bukan karena cinta. Dia cuma takut setengah mati kalau kabar kita putus kesebar, orang-orang bakal ngegosipin dia. Deket banget sama Felix sih nggak masalah, tapi kalau resmi mutusin gue demi dia, itu bakal jadi mimpi buruk buat citranya. Gua nggak pedulin dia sama sekali dan milih fokus sama karier. Malam itu gua sama Ben sukses tanda tangan kontrak. Ben seneng banget. Tapi pas makan malam perayaan sambil ketemu beberapa bos besar di industri ini, Ben ngenalin gua sebagai mitranya. Mereka ngeperlakuin gua dengan sangat hormat, yang bikin hati gua ngerasa hangat. Pas gua ikut makan malam bisnis bareng Stella dulu, dia selalu ngenalin gua kayak karyawan junior yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah sebagai mitra kerja. Lama-lama, bos-bos lain mulai nggak ngehargain gua. Bahkan nyuruh-nyuruh gua buat hal-hal sepele. Gua nggak sepenuhnya nyalahin dia sih. Dia emang salah. Tapi kan gua sendiri yang ngebiarin hal itu terjadi.
Setelah 3 ronde minum, gue mulai akrab sama CEO-CEO lainnya. Tiba-tiba, salah satu CEO narik gue ke samping dan nanya pelan-pelan, "Arthur, lu ada nyinggung seseorang ya? Gue baru aja lihat nama lu masuk daftar hitam industri kita. Kami pikir itu cuma salah paham." Gua nggak percaya, dia langsung nunjukin daftar itu di HP-nya. Itu database internal industri yang dibuat buat ngingetin perusahaan tentang karyawan yang berisiko, orang dengan rekam jejak buruk atau catatan kriminal, dan tepat di sana terpampang jelas nama sama foto gua. Alasannya, pembangkang nggak bisa kerja sama dengan rekan kerja, serta punya kepribadian yang sangat cemburuan dan toksik. Gua bahkan nggak perlu nebak siapa yang nulis itu. Melihat gue cuma diem, CEO itu menepuk pundak gue dengan hangat. "Bro, gue tahu lu bukan orang kayak gitu, pasti ada yang lagi main kotor. Tenang aja, nama lo langsung gue hapus sekarang." Dan bener aja dia langsung ngehapus profil gue dari blacklist. Gue bilang makasih, tapi jujur hati gue rasanya nyesek banget. Gue beruntung banget dibantu sama Ben. Kalau gue cuma remahan rengginang alias pencari kerja biasa, nama gue masuk daftar ini aja udah pasti bakal ngancurin masa depan gue total. Sebenarnya blacklist ini nggak jahat-jahat amat sih. Tujuannya buat ngelindungin perusahaan, tapi mana ada divisi HRD yang mau repot-repot cross-check kebenarannya. Mereka cuma modal prasangka doang. Alhasil, orang nggak bersalah, bakal apes terus, gagal lagi, dan gagal lagi, sampai akhirnya kena mental dan nggak berani nyoba lagi. Pas ngelihat kita masih asik ngobrol, Ben yang udah setengah teler langsung ngerangkul pundak kita berdua dan nyeret kita balik ke meja buat lanjut minum. Kelar makan malam, gue sama Ben nganterin para tamu ke mobil mereka. Terus Ben pamit mojok bentar buat nelpon pacarnya, ninggalin gue sendirian di lobi hotel nungguin jemputan. Nggak lama kemudian, tiba-tiba ada suara manggil dari arah belakang. "Lo Arthur, ngapain lo di sini?" Gue langsung balik badan dan ngeliat Felix sama Stella berdiri nggak jauh dari situ. Tangan si Felix nempel di pinggang Stella. Mereka berdiri mepet banget, persis kayak pasangan yang lagi bucin-bucinnya. Pas ngeliat gue, Felix langsung masang muka tengil. Dia nunduk terus bisik-bisik manja ke Stella, CEO Stella. "Gue berani taruhan si Arthur kesini pasti demi nyariin kamu. Gimana kalau kalian ngobrol dulu? Biar aku kasih waktu berdua." Dia akting sok-sokan mau mundur, tapi gue udah tahu busuknya. Dia sama sekali nggak berniat pergi dari situ. Bener aja, Stella langsung nahan dia dan nyenderin badannya ke dada si Felix, pamer kemesraan banget di depan mata gue. "Kamu kan bukan orang luar, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi." Habis itu dia natap gue dengan muka songong. "Bukannya kemarin lo bilang nggak butuh kesempatan, Hamem? Terus ngapain lo malah nongkrong di sini? Biar gue perjelas ya, semua udah telat. Arthur, lo udah kehabisan kesempatan." Gaya sombongnya ini kontras banget sama persona cewek lemah tak berdaya yang biasa dia tunjukin kalau lagi berduaan sama Felix. Karena gue tahu dia udah salah paham tingkat dewa, gue langsung jawab dengan nada datar, "Gue habis makan malam sama temen gue. Sekarang lagi nunggu jemputan pulang." Felix langsung ketawa ngakak. "Sorry ya Arthur, gue nggak bisa nahan tawa. Tapi serius deh, gue nggak nyangka lo yang lagi nganggur begini, masih sempat-sempatnya foya-foya di hotel mewah kayak gini. Makan malam sama temen," katanya. Gue bisa denger jelas nada sarkas yang tajam dari suaranya. Dia pikir gue lagi ngibul demi gengsi doang. "Arthur, gue nggak nyangka lo bakal jatuh serendah ini." Stella natap gue, matanya penuh dengan rasa jijik. Gue malas ngejelasin karena toh nggak ada gunanya juga. Mereka berdua nggak bakalan percaya. Ngelihat gue cuma diem aja, Stella ngerasa dia berhasil nangkep basah kebohongan gue yang makin memperkuat teori halus si Felix. Dia ngehela napas berat. "Sebenarnya gue nggak berniat buat maafin lo, tapi gimana pun kita kan pernah saling cinta dulu. Gue nggak sekejam itu kok. Lagian, karena lo udah bela-belain nyusul ke sini, gue bakal kasih lo satu kesempatan terakhir. Tunjukin performa terbaik lo." Dia ngangkat alisnya sambil ngelirik ke arah Felix. Felix, yang kelihatannya baru pertama kali denger rencana ini, langsung panik, tapi dia nggak berani protes keras-keras. Dengan gugup dia bilang, "CEO Stella, kamu harus mikir matang-matang soal ini. Balikan sama mantan tuh nggak pernah berakhir baik. Rasanya gue pengen ngakak. Jelas banget kalau dua orang ini belum janjian buat nyamain skenario." Stella sendiri nggak denger omongan si Felix yang cuman gumam-gumam nggak jelas. Dia langsung natap gue dengan dingin. "Dengar kan Arthur, akhir-akhir ini banyak banget temen gue yang nyuruh gue buat langsung cut off lo aja. Kata mereka, lo udah nggak selevel sama gue lagi. Lo tahu nggak berapa banyak orang yang nyuruh gue buat mutusin lo dari dulu. Cuma karena kita udah bertahun-tahun bareng aja, makanya gue selalu maafin lo berkali-kali.
Gue bener-bener gak habis pikir lo lagi kesurupan apa, atau siapa yang udah nyuci otak lo. Sampai berani-beraninya minta putus duluan. Semua orang juga tahu betapa beruntungnya lo bisa dapetin gua. Tapi lo-nya aja yang kufur nikmat dan gak tahu cara bersyukur. Stella terus nyerokos tanpa henti. Memang sih, kekayaan dia sekarang jauh di atas gua. Makanya dia selalu bawa-bawa ketimpangan dalam hubungan kami ini. Dia pengen memperjelas kalau dia masih mau sama gua cuma karena nostalgia dan rasa kasihan. Dulu gua selalu maklumin omongan kayak gini dan ngira dia cuman emosi sesaat. Tapi belakangan gue baru sadar kalau semua itu tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di matanya, hubungan kita cuma bertahan karena asas manfaat, sejarah masa lalu, dan rasa amalnya dia doang. Cinta? Nol besar. Baru aja gue mau ngebalas omongannya, tiba-tiba suara si Ben kedengeran. Arthur, siapa nih dua orang asing? Begitu ngeliat Ben jalan ke arah kami, gue langsung bisa bernapas lega. Cuma mantan rekan kerja aja yang kebetulan ketemu di sini. Dulu, setiap kali Stella ngajak gue pergi, dia selalu nolak buat ngenalin gue sebagai pacarnya. Dengan alasan gue cuma rekan kerjanya doang, gue pikir dia bakal seneng banget denger cara gue ngenalin dia sekarang. Tapi anehnya, mukanya malah makin ditekuk dan merengut. Gue cuekin aja reaksinya, lalu ngenalin si Ben. Ini temen gue, kayak yang gue bilang tadi, gue di sini emang lagi makan malam bareng dia. Entah kenapa, raut muka Stella malah kelihatan makin murka. Si Felix langsung nyerobot duluan sambil masang senyum tengilnya. Wah, nggak nyangka ya lo, ternyata beneran punya temen yang modalin lo makan di tempat kayak begini, Arthur. Kelihatannya berduit juga nih orang. Kerjaannya apa sih? Di mana dia kerja? Ben langsung ngerutin dahinya terus bisik-bisik ke gua. Kenapa sih ini orang? Otaknya agak geser ya, gue cuma ketawa tipis. Sih, santai aja. Entar juga lo biasa. Ben gak mau memperpanjang masalah, tapi dia udah jelas banget bisa ngerasain aura permusuhan dari si Felix. Akhirnya Ben ngejawab dengan santai. Begitu dengar jawaban itu, muka Felix makin kelihatan songong dan ngerasa menang. Dia langsung natap Ben dengan tatapan super meremehkan. Zaman sekarang bisnis emang lagi susah-susahnya. Ya, pasti capek banget kan? Harusnya lu jangan buang-buang duit hasil keringat dan air mata lu cuma demi makan malam mahal kayak begini. Si Ben langsung peka sama sindiran halus barusan, tapi dia milih nggak langsung nyerang balik. Dia condongin badannya terus bisik-bisik ke gue. Ini sebenarnya ada masalah apa sih? Lo ada urusan apa sih sama badut sirkus satu ini? Gue nggak mau nutup-nutupin apapun lagi. Cewek di sebelahnya itu mantan gue, dan sekarang dia lagi jadi sugar mommy buat si Felix. Ben sebenarnya udah tahu kalau dulu gue dan Stella ngerintis perusahaan bareng-bareng. Dan waktu gue gabung ke kantornya Ben, gue emang gak pernah nutup-nutupin soal putusnya hubungan kami ataupun alasan dibaliknya. Ben langsung ketawa ngejek dengan keras, lalu natap tajam ke arah Felix. Wah, denger cara lo ngomong kayaknya lo sendiri gak perlu kerja keras banting tulang buat dapet duit ya. Emang kerjaan lo apa sih? Kalau dilihat-lihat dari gaya lo bukan pelihara yang numpang hidup dari duit cewek kan? Muka Felix langsung merah padam karena murka. Dia langsung maju kayak mau ngajak berantem, tapi buru-buru ditahan sama Stella. Jangan bikin malu deh, bentak Stella dengan nada ketus, lalu dia langsung natap gua. Arthur, gua gak punya waktu buat main-main sama lo. Gua tahu persis apa yang lagi lo tunggu-tunggu sekarang. Gua janji, kalau lo mau balikan, gue bakal balikin posisi lo di perusahaan. Dan gue bakal kasih lo 10% saham. Puas lo sekarang 10%? Bahkan sebelum otak gue sempat mencerna tawaran gak ngotak barusan, Ben langsung ketawa ngakak sampai puas. Sorry ya, tapi dia udah gue bajak duluan buat gabung ke perusahaan gue, dan gue langsung kasih dia saham 40%. Muka Stella seketika langsung pucat pasi, tapi kayak lagi nginget sesuatu. Dia langsung natap gue dengan sorot mata dingin. Arthur, mending lu mikir pakai otak deh. Nilai setiap perusahaan itu beda jauh. Persentase gede di perusahaan anta berantai yang gak punya nama mah gak ada harganya sama sekali. Intinya dia mau nyindir kalau level perusahaan si Ben itu masih kalah jauh di bawah perusahaannya dia. Di awal rintisannya dulu, perusahaan Ben emang kelihatan kecil, tapi kekuatan utama mereka ada pada sektor teknologinya. Dan sekarang setelah teknologi mereka matang sempurna, ditambah lagi, mereka baru aja dapat kontrak kerja sama senilai miliaran dolar. Perusahaan Ben secara resmi udah jauh melampaui perusahaan Stella. Terlebih lagi, lagian, ngelihat gaya manajemen si Stella sekarang ditambah pilih kasihnya yang buta banget ke Felix, gue sih ragu perusahaannya bakal bertahan lama. Tapi gue juga kelewat malas buat ngejelasin. Toh dia gak bakal dengerin juga. Ben juga ogah buang-buang energi buat debat sama dia. Dia langsung noleh ke gue. Sopirnya udah nyampe belum?
Bentar, gue cek aplikasi dulu. Pas banget di situ ada cowok berseragam sopir panggilan lari-lari kecil nyamperin kita. Halo bos-bos kalian, gue sopir kalian. Mobilnya yang mana ya? Mobil gue agak mentereng nih. Hati-hati ya, jangan sampai lecet, kata Ben. Sambil ngangguk ngasih kode ke gue. Tanpa pikir panjang, gue langsung ngelempar kuncinya. Gak sampai 2 menit kemudian, si sopir dengan super hati-hati ngebawa mobil Porsche baru Grace itu dan markirin tepat di depan gua. Bos, mobil ini gokil banget, pasti harganya selangit ya, kata sopir itu takjub. Gua langsung noleh ke arah Felix, matanya melotot nggak berkedip nengokin Porsche itu. Kelihatan banget dia sirik setengah mati. Stella cuma bisa melongo diam, ekspresinya susah dibaca. Tapi yang jelas dia kelihatan dongkol banget. Ben langsung senyum licik ke gua. Gak mahal-mahal amat kok, cuma 2 jutaan lebih dikit. Ini bonus dari kantor. Terus dia ngelihat ke si sopir. Gue kebetulan lagi butuh sopir pribadi tetap nih. Gue suka gaya lo. Mau kerja sama gue? Gajinya 20.000 sebulan. Si sopir langsung pasang muka kayak menang lotre. Seriusan bos? Nggak lagi bercanda kan? Gue kirim kontraknya sekarang juga. Siap bos. Gue janji bakal kerja sekelas dewa. Pas Ben sama si sopir lagi asyik ngobrol, Stella tiba-tiba natap gue. Dengan tatapan dingin menusuk, terus langsung balik badan dan pergi gitu aja. Felix buru-buru ngejar dia dari belakang. Begitu mereka berdua lenyap, Ben langsung beresin urusan kontrak sama si sopir. Gua ngelihat dia dengan heran. Lo beneran mau ngepekerjain dia? Ya iyalah emang itu rencananya. Jawab Ben santai. Sekarang lo kan kepala divisi teknologi kita. Urusan koneksi sama minum-minum itu nggak bakal bisa dihindari. Kita nggak bisa terus-terusan manggil sopir random. Gimana kalau ada apa-apa? Tapi apa gajinya nggak kemahalan jauh di atas rata-rata pasar? Tanya gue. Di perusahaan Stella dulu, gaji gue cuma 15.000. Ben langsung nepuk pundak gue. Sama sekali nggak. Pas lo mabuk berat, nyawa lo itu ada di tangan sopir lo. Jadi itu sebanding banget. Gue nggak membantah lagi. Selama beberapa waktu ke depan, kami benar-benar fokus penuh ke proyek baru ini. Pas lagi santai, gue baru sadar kalau Stella yang biasanya hobi banget pamer di medsos sekarang mendadak hilang tanpa kabar. Bahkan si Felix juga udah nggak pernah lagi ngirim pesan provokatif, sampah yang bikin risih. Kayaknya ketemu Ben kemarin sukses bikin mental mereka kena mental beneran. Gue pikir Stella akhirnya udah nyerah dan mutus hubungan total, tapi ternyata gue salah besar. Suatu hari, pas kami lagi sibuk nyelesain proyek, Ben narik gue ke samping dengan muka misterius. Stella barusan telepon gue. Sebelum gue sempat nanya ada apa, mukanya langsung berubah, serius banget. Dia kayaknya bakal ngehubungin lo dalam waktu dekat. Apapun keputusan lo, gue bakal selalu dukung. Gak usah merasa tertekan, tapi gue harap lo gak bakal goyah. Setelah ngomong kalimat penuh teka-teki itu, dia pergi ninggalin gue. Gue bingung sih, tapi ya udahlah gak usah terlalu dipikirin. Mending lanjut kerja lagi. Pas tengah hari, ponsel gue tiba-tiba bunyi. Ternyata dari Stella, pas gue angkat, gak ada tuh teriakan marah-marah kayak biasanya. Yang ada, dia malah diam 1000 bahasa, gak kayak biasanya banget. Saking heningnya, gue sempat ngira teleponnya terputus, tapi di layar kelihatan kami masih terhubung. Arthur, ayolah jangan kekanak-kanakan lagi, bisa nggak kita baikan? Suaranya kedengaran serak pas akhirnya dia ngomong setengah menit kemudian. Sumpah, rasanya kocak banget. Bahkan sampai sekarang pun, dia masih mikir kalau gue yang lagi ngambek dan nyari gara-gara. Gue diam aja. Dia lanjut ngomong, gue baru aja nelpon. Temen lo itu, dia cerita kalau dulu dia mau ngajak lo ngerintis perusahaannya bareng, tapi lo malah keras kepala milih tetap bareng gua. Gue bener-bener gak pernah sadar sebesar apa pengorbanan lo buat gue selama ini. Gue akuin semenjak Felix masuk ke perusahaan, gue emang udah nyuekin lo. Tapi kan hubungan kita udah jalan 10 tahun. Kita bahkan udah sempat bahas pernikahan. Apa kita beneran mau buang semuanya gitu aja cuma gara-gara masalah 10 bulan terakhir ini? Suaranya kedengaran tercekat. Kayak udah nggak sanggup ngomong lagi. Gue terdiam, memori 10 tahun kebersamaan kami langsung kebayang lagi di kepala. Memang kelihatan biasa aja, tapi dulu kami selalu jadi sandaran satu sama lain. Pas situasi lagi sulit, kami saling ngasih semangat. Kami ngelewatin rintangan dan badai kehidupan bareng-bareng. Gue ingat banget waktu gue nekat minum 3 botol minuman keras demi ngedapetin kontrak kerjasama sampai jalan sempoyongan pas keluar dari restoran. Sebelum gue pingsan, gue sempat ngelihat Stella nangis sambil papa badan gue pakai satu tangan. Sementara tangan satunya lagi panik nelpon 911. Pas gue bangun di rumah sakit dan ngelihat badannya yang kurus dan kelihatan capek banget, gue gak bisa ngebayangin gimana caranya dia bisa nahan badan gue.
yang beratnya kayak batu ini sampai ambulans datang. Waktu itu, dia kayaknya emang beneran tulus sayang sama gua. Pas gua baru mau ngomong sesuatu, tiba-tiba kedengaran suara si Felix nyela dari seberang telepon. Arthur, tolong maafin Bu CEO Stella. Gue minta maaf banget kalau kelakuan gue belakangan ini bikin salah paham. Sumpah, gue nggak ada maksud apa-apa kok. Kalau keberadaan gue bikin lo keganggu, besok gue bakal langsung resign. Gue janji nggak bakal pernah muncul lagi di depan muka lo. Kali ini Stella nggak nyuruh dia diam. Dia kayak sengaja ngebiarin si Felix ngomong gitu. Detik itu juga, perasaan gue langsung berubah jadi muak setengah mati. Cara mereka ngomong tuh seolah-olah bikin skenario drama percintaan mereka yang epic itu lagi dipisahin paksa sama takdir yang kejam. Dan gue adalah orang ketiga jahat yang maksa mereka pisah. Emangnya kenapa kalau dia resign? Kalau dia cabut sekarang, Felix bakal selamanya jadi sosok cinta suci yang tak tergapai di mata Stella. Di pikiran Stella, cinta mereka yang penuh pengorbanan itu justru bakal makin terasa indah seiring berjalannya waktu, dan ujung-ujungnya bakal meledak jadi sesuatu yang jauh lebih kacau dari sekarang. Gue langsung ketawa sinis. Oke, gue bisa aja setuju, tapi ada satu syarat. Syarat apa? Nada suara Stella kedengaran kayak pahlawan yang udah siap ngetega-tegakan diri demi pengorbanan suci. Transfer 50% saham perusahaan ke gue, terus bagi 2 semua aset yang atas nama lo sekarang. Gue tahu persis kalau Stella nggak bakal pernah sudi setuju. Dia sadar betul kalau harta dan statusnya itu satu-satunya alasan kenapa Felix mau nempel terus sama dia. Dan bener aja, telepon langsung hening selama hampir 5 menit. Akhirnya, Felix nggak bisa lagi nahan amarahnya yang meluap-luap. Arthur, tuntutan lo ini bener-bener nggak masuk akal. Bu CEO Stella itu berjuang mati-matian dari nol, merintis perusahaan ini pakai darah, keringat, dan air mata sampai sesukses sekarang. Lo tahu nggak sih seberapa keras perjuangan dia? Dan sekarang lo seenaknya aja mangap. Minta setengah dari perusahaan, sebagai laki-laki, lo nggak punya rasa malu apa? Gue bahkan malas buat ngebongkar topeng munafik dia itu. Gue cuman ngejawab Stella dengan santai, kita semua udah dewasa. Lu harusnya paham kalau lu nggak bisa serakah pengen dapetin semuanya sekaligus. Mau semuanya berjalan mulus, tapi lu sendiri ogah berkorban sedikit pun. Emangnya sejak kapan lu bisa ngeborong semua hal enak di dunia ini sendirian? Pikirin aja dulu, gue kasih waktu 3 hari, gue langsung matiin teleponnya. Gue pikir Stella bakal nyerah, tapi malamnya dia malah nelpon balik lagi. 50% itu terlalu banyak. Kalau 20% aja gimana? Gue langsung to the point. Setengah ya setengah, nggak kurang sepeser pun. Kalau nggak bisa, mending jangan telepon gue lagi. Seluruh situasi ini rasanya janggal banget buat gue. Stella kelihatan bener-bener ketakutan setengah mati buat putus. Tapi kenapa coba? Padahal kan dia sendiri yang kemarin kayak ngebet banget pengen pisah. Pas di hotel kemarin, dia ngakunya sih takut sama gosip orang-orang. Tapi kan gue yang pertama kali minta putus. Alasan kayak gitu jelas nggak masuk akal buat ngejelasin ketakutan dia yang sampai selevel ini. Putus asa banget kayaknya. Tapi gue nggak mau ambil pusing. 3 hari berlalu dan Stella sama sekali nggak ngehubungin gue. Proyek kami pun udah masuk tahap akhir. Pas hari peluncuran yang sukses besar itu, band ngadain pesta perayaan gede-gedean. Semua orang langsung lepas kendali, ngelupain minggu-minggu lembur yang bener-bener menyiksa. Waktu gue sampai di rumah, jam udah lewat tengah malam. Gue mandi terus, pas udah setengah tidur, tiba-tiba HP gue bunyi. Kesel karena dibangunin, gue coba tolak teleponnya, tapi mata gue yang teler dan burem malah nggak sengaja kepencet terima. Halo, apa ini pacarnya Mbak Stella? Mbak Stella mabuk berat di sini dan nggak mau pergi. Kami nemu nomor Mas di HP-nya. Bisa tolong jemput dia? Kami khawatir bakal terjadi apa-apa sama dia. Gue langsung melek seketika. Maaf, tolong hubungi orang lain aja. Tapi dia keras kepala cuma mau Mas yang datang. Katanya kalau sampai terjadi sesuatu sama dia, Mas yang bakal jadi orang pertama yang dituntut secara hukum. Gue malah langsung ketawa ngakak dan langsung duduk di kasur. Ya udah, kirimin aja lokasinya. Orang di seberang sana kedengeran lega banget, langsung matiin telepon dan ngirimin titik GPS lewat chat. Gue cuman ngeliat sekilas dan langsung nelpon polisi, ngejelasin situasinya ke mereka dan ngasih tahu alamatnya. Habis itu gue langsung silent HP gue dan lanjut tidur lagi. Pas bangun tidur, gue ngeliat ada belasan panggilan tak terjawab dari Stella dan puluhan pesan masuk. Isinya macem-macem, mulai dari dia yang kaget karena gue ngelaporin dia ke polisi, sampai makian marah-marah yang nyebut gue monster berdarah dingin yang cuma peduli sama duit dan gak punya hati. Akhirnya, dia nangis-nangis nanya kenapa gue tega memperlakukan dia kayak gini. Dia ngeklaim kalau dia cuma ngelakuin kesalahan
kecil yang bisa dilakuin siapa aja dan dia nggak bener-bener selingkuh. Jadi kenapa gue harus sekejam ini? Sebelum gue sempat selesai baca semua pesannya, dia nelpon lagi. Tadinya gue mau cuekin aja, tapi gue pikir kalau gue nggak tegasin semuanya sekarang, dia bakal terus-terusan neror gue. Akhirnya gue angkat. Suaranya serak dan kedengeran emosional banget. Arthur, aku udah mikirin semuanya. Aku ngaku kalah, kamu menang. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku bakal kasih kamu 50% saham. Kita bagi dua semua aset kita. Baliklah. Gue naikin sebelah alis dan ngeliat tanggal di HP. Sorry, batas waktu 3 hari udah lewat. Gue berubah pikiran. Arthur, kamu omongan Stella kepotong karena dia tiba-tiba batuk-batuk hebat. Pas dia akhirnya bisa napas normal lagi, suaranya parau banget. Kenapa kamu bisa jadi kayak gini? Gue cuma senyum tanpa bilang apa-apa. Dulu dia juga sering ngelakuin hal yang persis sama ke gue. Dia bakal pakai alasan telat tenggat waktu buat motong bonus gue dan ngegaji gue lebih kecil daripada Felix. Sekarang, gue cuma ngebalikin keadaan pakai cara main dia sendiri. Lucu ya? Orang baru sadar rasanya sakit pas pisau itu nancap di daging mereka. Sendiri. Dia kayaknya paham maksud gue dan sadar. Kalau duit itu nggak pernah jadi tujuan utama gue. Dia ketawa sinis meratapi dirinya sendiri. Arthur, aku hampir nggak ngenalin kamu lagi. Dia batuk-batuk hebat lagi sambil tersengal-sengal nyari napas. Kedengerannya tersiksa banget. Gue hampir aja nanya apa dia baik-baik aja, tapi langsung gue tahan. Nunjukin rasa peduli cuma bakal ngasih dia harapan palsu. Jadi gue tetap diem. Soalnya bisa baca pikiran gue, dia bergumam, aku demam Arthur, aku lagi di rumah kita sekarang. Aku baru aja beli rumah ini lagi beberapa waktu lalu. Aku cuma pengen tahu, waktu kamu demam 104 derajat dulu, dan aku nggak ada di sana. Apa rasanya persis kayak yang aku rasain sekarang? Gue nggak ngejawab. Dia ngelanjutin gambar-gambar yang kamu buat aku udah nggak ada. Aku cari kemana-mana. Apa kamu simpen? Atau kamu buang? Dia terus nyerocos kayak anak kecil. Suaranya gemetar dan penuh rasa bersalah. Lewat telepon, gue bisa dengar suara gerasa kerusuk dia yang lagi ngacak-ngacak barang. Gue menghela napas. Udah gue bakar semua. Stella langsung diem. Dia ketawa getir, tapi tiba-tiba langsung kepotong dan berubah jadi tangisan terseduh-seduh yang berat. Rumah ini dulunya penuh sama kenangan kita, tapi sekarang aku nggak bisa nemuin satupun jejak kehidupan yang kita laluin bareng. Kok kamu tega banget ngejual rumah ini gitu aja, ngeberesinnya sampai sebersih ini. Kamu pergi tanpa ninggalin jejak sedikit pun. Terus aku harus gimana sekarang? Aku udah hapus nama Felix dari sertifikat rumah pinggiran kota itu. Aku pengen nebus kesalahan aku ke kamu. Kenapa kamu nggak mau kasih aku kesempatan buat perbaikin semuanya? Tangisannya makin kenceng, suaranya benar-benar serak. Kalau itu gue yang dulu, hati gue pasti udah hancur berkeping-keping denger dia nangis. Tapi sekarang pikiran gue benar-benar jernih. Dia bukannya tiba-tiba sadar sama kesalahannya. Dia cuma lagi sakit, fisiknya lemah, dan mentalnya lagi rapuh. Kalau kita beneran balikan, dia pasti bakal ngulangin siklus yang persis sama. Gak usah aneh-aneh lagi deh. Suruh Felix aja yang anter lo ke rumah sakit. Gue harus berangkat kerja. Gue tutup ya. Tanpa ngasih dia kesempatan buat ngejawab, gue langsung matiin teleponnya. Sekali gue mutusin buat ngelepasin, gue nggak main-main. Mau dia hidup bahagia atau menderita, itu udah nggak ada urusannya lagi sama gue. Gue mandi, terus langsung nyetir ke kantor. Begitu gue masuk, gue langsung ngerasain suasana yang heboh dan penuh kegembiraan. Sebelum gue sempat nanya, Ben langsung narik tangan gue dengan muka yang berbinar-binar. Proyek kami udah rilis, baru 2 jam berjalan, viewersnya udah tembus 80 juta. Klien kami seneng banget, mereka mutusin buat tanda tangan kontrak eksklusif jangka panjang sama kita. Klien ini tuh raksasa di industri kami, bisa dapat kontrak jangka panjang sama mereka tuh bener-bener kayak dapet jackpot. Ben langsung ngebagiin bonus ke seluruh tim saat itu juga. Semangat kerja semua orang langsung melonjak tinggi. Berbekal bonus gue dan duit hasil jual rumah lama, gue beli tempat tinggal baru di kota. Kali ini, gue milih bener-bener sesuai sama selera gue sendiri. Lokasinya emang agak jauh dari pusat kota, tapi pas banget di samping danau yang luas banget. Pemandangan dari jendela bener-bener manjain mata. Gue bikin sendiri rancangan desain interiornya sama kayak yang gue lakuin buat rumah lama dulu. Waktu itu, Stella gak percaya sama desainer luar, dan cuma gue satu-satunya orang yang ngerti seleranya yang rumit. Gue bahkan bela-belain ikut kursus desain interior selama 2 bulan cuma buat bikin
rancangan yang sesuai sama standarnya yang nggak ngotak itu. Dan dia suka banget. Mungkin itu alasan kenapa dia beli rumah itu lagi. Bukan karena kangen masa lalu, tapi murni karena rumah itu emang dibuat khusus demi kenyamanan dia. Nah, kalau tempat baru ini gue desain buat kenyamanan gue sendiri. Gue serahin rancangan desainnya ke kontraktor langganan dan sesekali gue mampir sepulang kerja buat bantuin. Setelah beberapa hari ikut angkat-angkat barang berat, gue capek banget. Gue kesandung di tangga dan pergelangan kaki gue keseleo. Akhirnya gue mutusin buat nggak ke proyek dulu selama beberapa hari dan biarin band yang ngawasin pembangunannya. Tapi gue terlalu antusias buat sekadar diem aja di rumah. Suatu sore, gue jalan pincang ke area parkir proyek pembangunan itu. Berdiri di dekat mobil gue adalah sosok yang gak asing lagi. Ternyata itu Stella. Dia pakai mantel panjang sama masker wajah. Mukanya kelihatan lesu banget dengan kantung mata yang samar di bawah matanya. Gue sempet diem sebentar sebelum jalan ngedeket. Ngapain lo di sini? Gue gak kaget dia bisa nemuin gue. Koneksi dia tuh luas banget. Ngelacak keberadaan gue bukan hal yang susah buat dia. Dia cuman gak pernah mau repot-repot ngelakuin itu pas kita masih bareng dulu. Ada yang mau aku omongin, katanya. Suaranya masih agak serak, kayaknya dia belum sembuh total dari demamnya. Masuk ke mobil dulu baru ngomong, kata gua. Aku dengar kamu beli rumah baru. Aku pengen buat bantuin lu ngecek proyeknya, nggak usah. Langsung omongin aja apa mau lu di sini. Gua langsung nolak mentah-mentah tawaran dia. Kayaknya dia udah nebak sih, dia nggak langsung marah, ada sekilas rasa sedih di matanya. Terus dia nyerahin map tebel ke gua, ini kompensasi buat lu. Gua akuin, selama 10 tahun terakhir ini, gue banyak utang budi sama lu. Mau buat perusahaan atau hubungan kita, lu udah berkorban banyak banget. Dan gue gak pernah ngebales itu. Ambil kontrak ini, anggap aja ini bayaran buat 10 tahun pengabdian lu. Mulai sekarang, gue gak bakal ganggu lu lagi. Gue langsung kaku, terus perlahan ngambil map itu. Di dalamnya ada catatan detail setiap kali dia ngasih hukuman gak adil ke gue di tempat kerja. Setiap kali dia nilap hasil kerja keras atau bonus gua, semuanya dikali 2. Bahkan ada uang ganti rugi karena udah nyanyain 10 tahun hidup gua. Di situ juga dilampirin kartu ATM. PIN yang ditulis di atasnya adalah tanggal lahir gua. Refleks gua langsung ngeliatin mukanya, nyoba nebak apa ini taktik manipulasi baru dia, atau dia emang beneran mau tobat dan ngelepas gua. Pas gua bilang gak bakal ganggu lu lagi, gua serius. Katanya datar. Kayak bisa baca pikiran gua. Bagus deh. Gua ngangguk sambil nerima map sama kartu itu. Duit ini emang hak gua sih. Tapi yang lebih penting gua tahu kalau nerima duit ini adalah satu-satunya cara biar Stella beneran sadar kalau kita udah beneran selesai. Bener aja pas gua ambil ada kilasan lega di matanya. Walau kelihatan jelas ada rasa sedih yang mendalam. Jadi sekarang gua boleh lihat rumah baru lu. Lu tahu kan setelah kehilangan lu hidup gua nggak baik-baik aja. Gue cuma pengen lihat seberapa bahagia lu hidup tanpa gue. Gue tahu itu cuma alesan doang, bentuk obsesi dia yang belum kelar, tapi gue paham betul karakternya. Kalau dia udah punya kemauan, dia nggak bakal pergi sebelum dapet apa yang dia mau. Gue gak mau nunda-nunda masalah ini lagi. Lagian, ini mungkin terakhir kalinya kita bakal ketemu. Selesai secara bersih itu emang pilihan terbaik. Yuk, jalan, kata gue sambil melangkah ke mobil. Tapi baru 2 langkah, Stella buru-buru nyamperin gua dan megang lengan gua lembut, nuntun gua ke pintu penumpang. Gua aja yang nyetir, kaki lu kan lagi sakit. Gua nggak nolak sih, tapi gua agak kaget dia bisa tahu soal cedera gua. Kalau itu gua yang dulu, pasti gua udah seneng setengah mati. Tapi sekarang, semuanya udah telat banget. Kepedulian yang datang belakangan kayak gini tuh bener-bener nggak ada gunanya. Pas gua buka pintu penumpang, ada boneka kecil yang gantung di spion tengah. Di boneka itu ada tempelan memo kertas. Pas aku nggak ada, boneka ini yang bakal nemenin ibu CEO Stella ya. Terus ada emoji genit di bawahnya. Tanda tangannya, Felix. Stella kayaknya beneran lupa kalau boneka itu ada di situ. Pas lihat boneka itu, mukanya langsung canggung banget. Gak apa-apa. Gua duduk di belakang aja pas gua mau nutup pintunya. Tapi Stella langsung cepet-cepet ngeraih ke dalam. Nyentak boneka itu kasar dari spion. Terus ngelemparnya ke jok belakang. Kasarnya tindakan dia itu bikin gua kaget. Si Felix emang selalu ngasih kode halus buat nandain wilayah kekuasaannya. Dia sering ninggalin kunci rambutnya di pergelangan tangan Stella, naruh pajangan nama dia di meja kerja Stella, dan ngebiarin barang-barangnya berantakan di rumah lama kita. Itu trik murahan dia biar gua cemburu dan maksa gua buat mundur. Awalnya gua nggak sama taktik, busuknya
dan malah berantem sama Stella gara-gara itu. Gua bahkan pernah ngebuang barang rongsokan si Felix ke tong sampah. Stella malah nampar muka gua gara-gara itu. Arthur, lu gila ya? Dia kan masih muda, emang agak kekanak-kanakan, tapi niat dia tuh baik. Gua cuma pengen dia merasa nyaman kerja di sini. Kenapa sih lu cemburuan banget kayak orang kesurupan? Lu kelihatan menyedihkan banget sekarang, tahu. Tamparan itu bikin hati gua hancur. Tapi itu juga bikin gua paham apa tujuan akhir si Felix. Gak usah segitunya kali, kata gua santai. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Bahkan, mau dia duduk di dalam mobil ini sekarang pun gua gak bakal peduli. Stella nggigit bibirnya. Gua tahu lu gak bakal percaya sama gua. Dan gua tahu apa yang lu pikirin. Tapi asal lu tahu ya, meskipun kita udah putus, gua gak ada hubungan apa-apa sama Felix. Gua kan udah bilang, gua gak punya perasaan romantis sama sekali ke dia. Lihat dia tuh cuma bikin gua inget sama diri lu yang dulu, yang kesepian dan gak punya siapa-siapa buat bersandar. Makanya gua bantuin dia. Gua ketawa sinis. Mungkin gua bakal percaya, omong kosong sok suci itu dulu, tapi dia lupa. Kalau pas dia sibuk mayungin Felix, pakai payung kebaikannya, dia ngebiarin gua kedinginan kehujanan di luar, sama-sama kesepian dan tanpa bantuan kayak bocah yang katanya dia kasihani itu. Udah gak ada gunanya bahas ini lagi, jalan aja. Stella megang erat setir mobilnya, gua sebenarnya udah ada rencana buat mecat Felix. Belum sempet dia nyelesain omongannya, suara kelontangan keras kedengeran dari belakang mobil. Termos besi jatuh ke aspal. Ibu CEO, Stella, aku kira ibu lagi sakit. Kenapa ibu ada di sini? Suara gemeteran penuh duka terdengar. Gua balik badan. Berdiri beberapa meter di belakang ada si Felix, mukanya masang ekspresi syok dan patah hati yang pas banget dramanya. Di dekat kakinya ada termos penyok dengan bubur yang berceceran di atas beton. Dia benar-benar kelihatan mengenaskan. Entah itu tulus atau cuma akting doang, gua nggak tahu deh. Gua ngangkat sebelah alis, gua terus ngeliatin Stella. Mukanya pucet kayak orang ketangkep basah. Kepanikan langsung merayap di wajahnya selama beberapa detik sebelum akhirnya dia maksain diri buat tenang. Menurut gua, ini kocak banget sih. Omongan sok, iya dia yang bilang gak ada apa-apa sama Felix, jelas-jelas cuma sepihak doang. Kenapa lu di sini? Tanya Stella dengan nada tegang. Felix langsung masang muka, melas kayak anak anjing yang abis ditendang. Ibu kan sakit parah 2 hari terakhir ini. Aku khawatir banget. Aku bikin bubur ini buat ibu, tapi pas aku nyampe rumah ibu, aku lihat ibu udah pergi naik mobil. Aku takut ada apa-apa, makanya aku ngikutin ibu. Tapi kayaknya ibu udah gak butuh aku lagi. Dia jongkok, ngerapihin bubur yang tumpah dengan gaya melas, seolah baru aja dikhianati abis-abisan. Stella kelihatan risih banget. Pas Stella mau ngomong sesuatu, Felix langsung motong ucapannya. Ibu CEO Stella, aku ngerti kok. Dari dulu aku selalu berharap ibu sama Kak Arthur bakal balikan lagi. Emang udah harusnya ibu baik ke dia. Aku aja yang naif, kalian lanjutin aja ya. Aku bakal bersihin ini terus pergi. Dia sengaja ngelirik ke boneka yang dibuang di jok belakang, terus nunduk lagi buat ngelanjutin bersihin bubur di aspal. Lihat dia yang sok pengertian begitu, Stella jelas-jelas kelihatan bimbang setengah mati. Dia sempat melangkah setengah jalan ke arah Felix tapi langsung berhenti. Lu balik duluan aja. Nanti biar orang lain yang bersihin. Gak usah, Felix ngegeleng dramatis. Ibu CEO Stella, gak usah khawatirin aku. Aku bukan anak kecil lagi yang butuh perlindungan ibu. Aku kan udah biasa ngerawat ibu pas lagi sakit. Aku tahu kok cara bersih-bersih. Pas dia sebut-sebut soal ngerawat pas sakit, muka Stella langsung kelihatan ngerasa bersalah banget. Dia cepet-cepet ngebuang muka. Masuk mobil, kata dia ke gua. Dia buka pintunya, tapi gua diem aja. Gua bisa nyetir sendiri, kata gua. Sana urusin dia aja. Kita udah putus. Lu gak usah akting sok peduli di depan gua. Pas denger omongan itu, gua bisa ngeliat jelas ada kilat kemenangan di mata Felix. Tapi suaranya tetap dibuat-buat polos kayak gak berdosa. Kenapa kalian putus, Kak Arthur? Apa kakak masih marah sama aku? Apa aku datang di waktu yang salah? Ini gak ada hubungannya sama lu. Bentak Stella ke dia, terus dia noleh ke gua. Kita putus baik-baik kok. Kan gua udah bilang, gua kan udah janji mau ngajak lu lihat rumahnya. Dan gua bukan tipe cewek yang suka ingkar janji. Baru aja kalimat itu keluar dari mulutnya. Si Felix tiba-tiba ngerang kesakitan, megangin dadanya, dan ambruk ke trotoar. Felix, kamu kenapa? Muka Stella langsung pucat pasi. Tanpa mikir 2 kali, dia langsung lari nyamperin dan ngangkat dia ke pelukannya, matanya melotot ketakutan. Felix terkapar pucat dan lemas di atas beton sambil ngerang pelan.
Stella panik setengah mati. Dia langsung ngebopong dan nyeret dia ke kursi belakang mobilnya. Tapi pas baru setengah jalan, dia baru inget kalau gue lagi berdiri tepat di sampingnya. Dia langsung kaku natap gue dengan tatapan yang bener-bener bimbang. Gue tahu persis apa yang ada di pikirannya. Nyawa orang lebih penting, kata gue datar. Bawa dia ke rumah sakit aja. Stella langsung gigit bibirnya, nentuin pilihan. Tunggu gue di rumah baru lo, ya. Gue bakal langsung nyusul ke sana begitu kelar nganter dia ke UGD. Habis ngomong gitu, dia langsung ngelempar Felix ke dalam mobil, tancap gas di kursi kemudi, terus ngebut kayak orang gila. Ngelihat mobil itu ngilang dari pandangan, hati gue bener-bener datar, gak ngerasa apa-apa. Apa Stella gak sadar kalau si Felix cuma acting? Gue gak tahu dan gak peduli juga sih. Yang jelas, itu bukan urusan gue lagi. Pas gue baru mau jalan ke rumah baru gue, si Ben telepon. Katanya, proyek baru kita lagi meledak banget di luar negeri. Beberapa perusahaan internasional pengen langsung nego kerja sama bareng kita sekarang juga. Ben butuh gue buat ikut terbang bareng dia buat perjalanan bisnis darurat. Gue gak pakai mikir lama. Langsung gue puter balik mobilnya dan tancap gas ke bandara. Jadwalnya bener-bener gila-gilaan. Begitu kita mendarat, kita langsung sibuk banget nyiapin presentasi. Biar komunikasinya lancar jaya tanpa hambatan, kita bikin versi terjemahan buat semuanya dan meriksa ulang setiap data yang ada. Kita kerja keras sebagai kuda sampai cuma bisa tidur kurang dari 4 jam semalam. Kadang gue ngerasa kayak orang linglung karena kurang tidur. Tapi untungnya kerja keras kita membuahkan hasil. Setelah presentasi besar-besaran, para investor asing itu langsung takjub sama persiapan dan teknologi kita. Mereka pun setuju buat kerjasama bareng kita. Gua sama Ben langsung pelukan sambil teriak-teriak kegirangan kayak orang bego. Malam itu, akhirnya kita bisa tidur nyenyak juga. Saking sibuknya, gue sampai nggak sempet buka pesan pribadi selama berhari-hari. Pas gue akhirnya buka HP, ternyata udah ada tumpukan chat dan panggilan tak terjawab dari Stella. Semuanya dikirim pas gue berangkat. Dia ternyata nyamperin rumah baru gue, nungguin di sana, dan nuntut penjelasan kenapa gue nggak ada di tempat. Gue nggak nyangka dia bakal beneran dateng. Dulu, tiap kali si Felix lagi ada masalah, dia pasti bakal langsung sibuk ngurusin cowok itu. Dan ngelupain keberadaan gue gitu aja. Gue mikir bentar, terus langsung nutup aplikasinya tanpa ngebalas. Lagian udah lewat berhari-hari juga, dia pasti udah nggak peduli lagi sekarang. Lagi pula, kita kan udah putus. Ngomong sama dia cuma buang-buang ludah doang. Gue sama Ben ngabisin waktu seharian buat jalan-jalan keliling kota buat ngerayainnya, baru deh pulang. Pas gue nyampe apartemen, jam udah nunjukin tengah malam. Baru aja gue rebahan di kasur, tiba-tiba ada suara gedoran, kenceng banget dari pintu depan. Kedengerannya kayak ada orang yang lagi ngamuk dan nyoba ngejebol pintu itu. Gua kira itu tetangga yang lagi emosi atau malah penagih utang, makanya gua langsung nyamperin pintu dan nyentak pintunya sampai kebuka. Belum sempet gua lihat siapa yang dateng. Sesosok orang langsung nerobos masuk dan nabrak gua. Gua sampai mundur beberapa langkah gara-gara dorongan itu. Bau alkohol yang bikin mual. Langsung kecium, kecampur sama wangi parfum yang bener-bener akrab di hidung gue. Ternyata, Stella, ngapain lu kesini? Tanya gue dengan nada kesel. Bukannya kita udah sepakat buat gak saling ganggu lagi. Stella cegukan kenceng banget. Gak saling ganggu? Gue sama Felix sekarang udah resmi jadian. Lu seneng kan? Dia natap gue dengan mata sayu, khas orang mabok, nyoba nyari tanda-tanda panik, cemburu, atau emosi, apapun di muka gue. Tapi gue gak nunjukin reaksi sama sekali. Kenyataan kalau dia sama Felix, jadian itu adalah plot twist paling gampang ditebak abad ini. Gue bener-bener gak peduli sama kehidupan asmara dia. Terus, ngapain lu kesini? Mabok parah tengah malam begini. Cowok baru lu tahu gak kalau lu di sini? Sini gue telepon dia biar jemput lu. Gue gak mau terlibat drama gak penting ini. Pas gue ngeluarin HP buat telepon Felix, Stella langsung ngamuk total. Dia nerjang maju, menepis HP dari tangan gue, sampai terpental ke tembok lorong. Layarnya langsung retak 1000 dibarengi suara retakan yang keras. Lu bener-bener gak ngerasa apa-apa. Teriaknya histeris, air matanya mulai mengalir deras di pipinya. Lu tahu gak, gue nungguin di depan rumah lu semalaman. Tapi lu malah ngeghosting gue. Lu ngilang gitu aja terus pergi ke luar negeri. Dia nunjuk gue pakai jarinya yang gemetaran sambil sempoyongan. Arthur, lu tuh tukang bohong. Gue nyesel banget pernah pacaran sama lu. Kalau tahu lu sekejam ini, udah gue putusin lu dari bertahun-tahun yang lalu. Gue
Khawatir teriakan histerisnya bakal bangunin tetangga. Tapi gue juga tahu, kalau gue langsung banting pintu di depan mukanya, dia malah bakal teriak makin kenceng. Untungnya, si Felix tiba-tiba lari di sepanjang lorong. Dia melotot tajam ke arah gue, tapi langsung masang muka, malah seolah dia korbannya sambil megang lengan Stella. Stella, kamu mabok. Yuk, aku anter pulang ya. Pas lihat Felix, Stella kayaknya langsung agak sadar sedikit. Dia natap mata gua dalam-dalam buat terakhir kalinya. Sebelum akhirnya ngebiarin Felix tengah memapah, dia pergi. Setelah malam itu, gue udah jarang banget dengar kabar tentang Stella. Si Felix sesekali emang suka ngepost foto mesra yang bikin enek bareng Stella, tapi biasanya langsung dihapus dalam hitungan menit. Sampai akhirnya, media sosialnya bener-bener sepi kayak kuburan. Kata Ben, perusahaannya Stella lagi diambang kehancuran. Tanpa kepemimpinan teknis dari gua, dan dengan cara dia mimpin yang makin gak jelas, perusahaan itu terus-terusan rugi gede. Felix, yang mabok kekuasaan, suka semena-mena sama karyawan sampai setengah dari tim senior pada resign. Stella nyoba buat nyelamatin perusahaannya, tapi semuanya udah telat banget. Beberapa mantan teknisi gua ngehubungin gua sama Ben buat minta kerjaan. Dengan senang hati, kita langsung nerima mereka kerja. Dari mereka lah gue dapet gosip-gosip anget. Katanya, Stella sama Felix sekarang tiap hari berantem mulu. Malahan kadang mereka saling teriak-teriakan di tengah-tengah kantor. Awalnya si Felix emang ngalah dan minta maaf. Tapi pas keadaannya makin kacau, dia mulai berani gebrak meja dan ngelawan balik. Pernah sekali, si Felix bener-bener ngacauin proyek penting dari klien gede yang bikin perusahaan rugi puluhan juta. Stella langsung ngamuk dan mecat dia di tempat. Tapi, anehnya, mereka masih tinggal bareng. Dan hubungan mereka makin toksik aja. Gua bahkan dengar kabar, kalau mereka berdua pernah masuk UGD gara-gara berantem fisik. Mantan, rekan kerja gua langsung bernapas lega. Untung banget lu cepet-cepet cabut dari sana ya, Arthur. Stella sekarang bener-bener berubah drastis dan perusahaannya itu udah kayak kapal karam. Coba kalau lu belum keluar, nggak tahu deh lu bakal terseret sedalam apa di masalah itu. Gue cuma diem aja. Nasib Stella yang jadi begini emang udah gua duga sebelumnya. Dia yang bikin kesuksesannya sendiri, dan dia juga yang ngerancang kehancurannya sendiri. Dia milih jalan yang salah, bukannya puter balik, dia malah tancap gas. Sementara itu, perusahaannya Ben makin melejit. Proyek internasional kita sukses besar, yang bikin kita dapat makin banyak kontrak kerja sama baru. Cuma, dalam waktu 3 bulan kita udah berhasil nyapai target pendapatan tahunan, gua sama Ben mulai ngebahas soal ekspansi agresif. Biasanya sih kita selalu sefrekuensi, tapi kali ini kita malah bentrok gara-gara beberapa detail penting. Kita berdua debat berhari-hari, bahkan kadang sampai teriak-teriakan di ruang rapat. Tapi beda banget sama Stella, Ben tuh tipe yang mau dengerin. Dulu pas gua debat sama Stella, dia pasti bakal nge-silent treatment gua, sok keras bilang kalau caranya dia doang yang paling bener, mau salah atau kagak. Kalau gua nggak ngalah, tuh proyek bakalan mangkrak. Beda sama Ben, dia mau nerima bantahan gua. Debatnya kami malah jadi konstruktif, bikin strategi kita makin matang dan tim kita makin solid. Suatu malam, abis debat yang benar-benar bikin mampus sama Ben, gua nyeret kaki gua balik. Apartemen baru gua akhirnya udah full furnish dan siap ditempatin. Gua isi bak mandi, berendam di air anget, terus merem sambil nyoba mikirin sisa logistik buat ekspansi kita. Tiba-tiba HP gua getar di meja wastafel. Gua lap tangan terus ngecek layar. Alis gua langsung naik. Stella, udah hampir 6 bulan semenjak terakhir kali gua lihat dia diseret pergi sama Felix. Kita sempat papasan bentar di beberapa acara industri, cuma saling ngangguk kaku, abis itu langsung cabut. Tiap kali ketemu, gua bisa ngerasain Felix natap tajam kayak mau bunuh gua dari belakang. Gua paham sih kenapa pacar barunya sensi banget sama mantan, tapi asli gua nggak habis pikir kenapa dia masih se-insecure itu, padahal Stella udah jadi miliknya seutuhnya. Penasaran dia mau ngapain, gua angkat aja tuh telepon. Arthur, pipa air gua pecah, bisa kesini buat benerin nggak? Suaranya kedengeran serak, kayak abis nangis. Hubungin Felix Gih, atau panggil tukang ledeng, jawab gua datar. Random banget sumpah nih cewek. Dulu sih bohlam lampu kedip-kedip dikit aja, gue bakal lepasin semuanya demi langsung balik ke rumah buat benerin. Tapi kan sekarang kita udah mantan. Ngelunjak amat nyuruh gue jadi tukang servis dadakan. Stella sempet diem beberapa detik. Gue sama Felix udah putus beberapa hari lalu. Gue pecat dia. Kita udah gak kontak-kontakan lagi. Gue rada kaget tapi gue tanya lagi. Terus kenapa suara lu kayak gitu?
lagian tukang ledeng mana. Udah gue telepon tapi kemalaman, gak ada yang ngangkat, suaranya gemeteran, kelihatan frustrasi banget. Arthur, gue tahu lu males lihat muka gue, tapi gue beneran gak ada pilihan lain. Ini udah tengah malam. Gue gak tahu harus nelpon siapa lagi. Gue bener-bener mentok. Lewat telepon, gue bisa denger suara angin kencang berhembus kencang banget. Tiba-tiba, bulu kuduk gue merinding pas kepikiran sesuatu. Lu sebenarnya lagi di mana sekarang? Tanya gue ngegas. Stella diem bentar, di atap. Anjir, darah gue langsung berasa beku. Gue langsung kebayang masa-masa awal kita ngerintis startup dulu. Waktu itu perusahaan nyaris bangkrut gara-gara blunder fatal. Stella kena mental parah. Tengah malam, karena udah putus asa, dia ninggalin surat wasiat terus nekat berdiri di ujung pembatas gedung. Kalau malam itu gue nggak kebangun terus narik dia, nggak bakal kebayang deh gimana nasibnya sekarang. Gue kira dia udah makin kuat sekarang, nggak nyangka dia bakal bertindak sebodoh ini lagi. Kalau gue nggak tahu sih, masa bodoh lah ya. Tapi masalahnya gue udah tahu nyawanya lagi dalam bahaya, mana bisa gue matiin teleponnya gitu aja. Gua ngehela napas panjang. Tunggu gua langsung buru-buru ganti baju terus ngebut ke kompleks apartemen lama kami. Gua dorong pintunya dan di sana ada Stella yang matanya udah bengkak merah abis nangis. Pipa dapur pecah parah sampai airnya ngebanjirin lantai. Gua gulung lengan baju terus nyebur ke air. Pas gua cek ternyata cuma sambungannya doang yang longgar. Tinggal gua kencengin pakai kunci Inggris beberapa kali, kelar deh. Gak sampai bocor ke tetangga bawah kok, kata gua sambil ngelap tangan. Tinggal lu pel aja nih airnya, kelar. Gua berdiri, niatnya mau langsung cabut. Tapi baru jalan 2 langkah, ada tangan yang langsung meluk pinggang gua erat banget dari belakang. Stella nyungsepin mukanya di punggung gua sambil nangis kejer. Arthur, lu masih sayang kan sama gua? Kalau nggak, lu nggak bakal datang ke sini. Gua minta maaf banget. Gua salah tentang semuanya. Tolong, gua tahu gua udah ngaco. Bisa nggak sih kita balik kayak dulu lagi? Please. Gua ngehela napas, terus ngelepasin cengkraman tangannya satu persatu. Lu salah paham. Gua bukan lembaga amal. Ongkos benerin pipa $100. Mau bayar lewat Van mau apa cash app. Stella melongo natap gua, bibirnya gemeteran gak percaya. Setengah menit kemudian, dia ngambil HP-nya dengan lemes terus, transfer $10.000 ke rekening gua. Kelebihan nih, kata gua. Gua langsung transfer balik sisanya ke dia, terus gua tunjukin layarnya. Kelar. Sekarang kita impas, gak ada utang budi lagi. Gak ada utang apa-apa lagi, gumam dia, ngulangin omongan gua sambil senyum getir dan nyesek. Gua gak pakai noleh lagi, langsung jalan keluar dari gedung itu. Pas lagi nyetir balik, gua lihat ada kucing telantar di pinggir jalan. Gua pakai duit $100 tadi buat ngeborong sosis di minimarket, gua kasihin ke tuh kucing baru deh pulang. Gua kira drama ini udah kelar. Gua kira Stella akhirnya udah nyerah. Tapi ternyata dugaan gua salah besar. Sebulan kemudian, pas banget waktu proyek internasional raksasa gua sama band resmi rilis, gua malah dihantam gugatan hukum dari perusahaannya Stella. Tuduhannya, mencuri rahasia dagang perusahaan. Gila, buktinya lengkap banget sampai bikin shock. Selain bukti transfer bank fiktif, ada juga video pas gua lagi di apartemen Stella malam-malam pas benerin pipa itu. Videonya udah diedit parah. Di situ kelihatan gua lagi ngubek-ngubek laci di ruang kerjanya, padahal aslinya gua cuma nyari kunci Inggris doang. Suaranya dipotong biar kesannya Stella mergokin gue lagi nyolong dokumen rahasia. Tuh video dibocorin ke internet dan langsung viral nggak ngotak. Soalnya proyek baru kita emang lagi jadi buah bibir. Kompetitor yang sirik sama kita makin ngompor-ngomporin masalah ini. Netizen budiman yang kagak tahu fakta sebenarnya langsung ngehujat pas tahu gue pindah dari perusahaannya Stella ke perusahaan saingan tepat sebelum ngerilis produk yang mirip tapi jauh lebih oke. Mereka nelan mentah-mentah drama itu. Jagat maya langsung heboh dan ngamuk. Pada nuntut buat ngeboikot perusahaan kami. Gue pun dipanggil ke kantor polisi buat dimintain keterangan. Pas gue lihat Stella selaku pihak pelapor duduk di depan gue, dia bahkan gak berani natap mata gue langsung. Seketika, otak gue langsung nemu benang merahnya. Lu sama Felix gak beneran putus kan? Tanya gue dingin. Dia langsung cut. Orang yang sebenarnya nyolong, rahasia dagang dan bikin perusahaan lu hampir bangkrut itu si Felix. Lu sengaja pancing gue ke apartemen lu pakai drama pipa bocor palsu itu cuma buat jadiin gua kambing hitam dia, kan? Gua beberin semua analisis gua tanpa celah. Kalau diingat-ingat lagi, malam itu emang udah banyak banget red flag di apartemennya. Ada sandal cowok di deket pintu, abu rokok di wastafel kamar mandi, terus Gordon Blue Drew hijau warna yang paling dibenci Stella terpajang di ruang tamu. Waktu itu sih gue cuma mikir seleranya udah berubah gara-gara dia tinggal bareng cowok itu. Tapi sekarang gue baru sadar kalau Felix sebenarnya nggak pernah pergi dari situ.
Stella gigit bibirnya kenceng-kenceng. Gua terpaksa ngelakuin ini, Arthur. Felix tuh masih muda. Perjalanan hidupnya masih panjang. Gua nggak bisa biarin satu kesalahan fatal ngerusak masa depannya. Terus nasib gua gimana? Gua langsung ketawa dingin dan sinis. Gua udah nemenin lu selama 9 tahun hidup gua. Gua udah berdarah-darah demi lu. Tapi lu tega-teganya hancurin masa depan gua gitu aja. Stella, lu beneran udah lupa ya? Gimana gua nyeret lu keluar dari kubangan lumpur? Dia kelihatan gemetar hebat, badannya langsung mengkerut di kursi. Gua tahu dia masih ingat semuanya, dia tuh asalnya dari desa pelosok yang miskin banget. Keluarganya itu penganut patriarki garis keras yang kejam banget. Salah dikit aja, orang tuanya langsung gebukin dia. Dia berjuang mati-matian buat bisa masuk kuliah, tapi ujung-ujungnya keluarganya malah mau nyeret dia balik ke desa buat dinikahin sama preman lokal demi uang mahar. Gua sampai nguras seluruh tabungan seumur hidup gua buat nebus dia dari keluarganya, demi ngebeli kebebasan dia. Begitu bebas, dia langsung ambruk di pelukan gua sambil nangis sesenggukan, bersumpah kalau kita bakal terus bareng dan saling ngandelin seumur hidup. Gua gak peduli kalau dia udah gak cinta lagi sama gua. Dia berhak kok buat suka sama orang lain. Gua bahkan gak nyalahin dia soal itu. Tapi gua gak bakal pernah bisa terima kalau setelah semua pengorbanan gua buat nyelamatin hidupnya, dia malah tega numbalin gua demi nyelamatin bajingan yang justru ngehancurin dia sendiri. Gua natap dia, nyari sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya untuk terakhir kali. Tapi bukannya menyesal, bibir merahnya itu malah terbuka dan ngasih pukulan telak yang terakhir. Anggap aja ini dosa gua ke lu. Habis ngomong gitu, dia langsung berdiri dan pergi gitu aja tanpa nengok ke belakang. Ngelihat punggungnya yang menjauh, rasa rindu atau kenangan manis terakhir yang gue punya buat dia langsung lenyap tak berbekas. Yang dia nggak tahu, orang yang bakal diseret ke neraka itu bukan gua, tapi dia sendiri. Seminggu kemudian, persidangan pun dimulai. Gara-gara sorotan media yang luar biasa tajam sama profil perusahaan kami yang lagi naik daun, jalannya persidangan disiarin langsung dan ditonton jutaan orang. Pengacaranya Stella dengan agresif nunjukin bukti-bukti palsu itu, ngegambarin gue sebagai mantan pacar serakah dan pendendam yang nyolong rahasia demi balas dendam dan cuan. Stella cuma duduk diam di meja penggugat sambil nunduk. Di kursi penonton duduklah si Felix. Dia natap gua pakai seringai licik andalannya, bener-bener ngerasa udah menang dan lolos dari jerat hukum. Tapi begitu Ben dan tim hukum kami mulai nunjukin bukti-bukti, seringai licik itu langsung lenyap dari mukanya. Ben gak cuma ngebongkar kebohongan video itu, tapi dia juga muter sebuah rekaman suara. Rekaman itu super jernih, nunjukin rencana busuk Stella sama Felix di ruang tamunya. Seluruh ruang sidang langsung hening pas suara cengeng. Si Felix menggema lewat pengeras suara. "CEO Stella, aku kan masih muda. Lagian, kamu lagi hamil anakku. Apa kamu tega anak kita lahir tanpa ayah? Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya ngejual teknologi itu. Kamu boleh pukul aku, maki-maki aku, bahkan bunuh aku sekalian. Tapi tolong jangan biarin aku masuk penjara." Terus kedengaran suara tamparan keras. Berdasarkan rekam jejaknya, Felix palingan megang tangan Stella terus nampar mukanya sendiri pakai tangan itu. Jurus andalan dia buat bikin orang ngerasa bersalah. Seluruh ruang sidang langsung heboh. Kebenaran akhirnya terungkap. Felix ternyata udah ngejual teknologi inti perusahaan demi duit, yang micu pelanggaran kontrak gede-gedean dan ngehancurin bisnis Stella. Terus Stella sengaja ngejebak gua buat nutupin borok itu. Di kursi penonton, muka Felix langsung pucat pasi. Dia loncat dari kursinya sambil teriak-teriak kayak orang gila. "Palsu! Itu palsu! Rekaman itu hasil editan AI. Mereka sengaja rekayasa itu." Dia nyoba nerobos pembatas, tapi petugas pengadilan langsung meringkusnya. "Ini terakhir kalinya gue nolong lu." Suara Stella terdengar begitu dingin, datar, dan bergema di seluruh ruang sidang yang terpaku. Kolom komentar siaran langsung yang tadinya ngehujat gua habis-habisan, seketika meledak penuh amarah yang ditujuin ke Stella sama Felix. Mental Felix bener-bener hancur. Dengan mata yang merah padam, dia meronta-ronta ngelawan petugas pengadilan sambil teriak-teriak kalau dia bakal ngebunuh Stella. Stella berdiri dan perlahan jalan ke arah Felix yang lagi dipegangin. Para petugas ngelihat sikap tenang cewek itu, gak ngalangin jalannya, mikir kalau dia cuma mau ngomong. Felix langsung berhenti meronta, ngira kalau Stella punya rencana bohong baru buat nyelamatin dia. "Stella, cepet, bilang ke mereka kalau itu palsu. Bilang kalau kamu sengaja ngarang itu buat ngetes aku." Bisiknya penuh keputusasaan. "Pakai logika kamu kayak biasanya dong."
Kamu kan udah ngebuang Arthur, jangan biarin dia menang. Belum sempat si Felix nyelesain omongannya, Stella ngangkat tangan dan nampar muka bajingan itu sekuat tenaga. Rekaman itu asli, seru Stella, lantang ke seluruh ruangan sidang. Gua ngaku, gua emang bersekongkol buat ngejebak Arthur demi ngelindungin Felix. Siaran langsungnya sempat jebol gara-gara saking banyaknya komentar yang masuk. Felix bener-bener lepas kendali. Teriak kayak binatang buas, dia lepas dari pegangan petugas pengadilan dan langsung menerkam leher Stella. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Stella malah ngeluarin tawa histeris yang terdengar putus asa dan mengerikan. Jadi, cuma sampai di sini ya, bisiknya sambil natap ke arah gua. Senyumannya itu bikin bulu kuduk gua merinding ngeri. Tiba-tiba, situasi langsung berubah drastis dan mencekam. Gua ngelihat ada sesuatu yang berkilat di tangannya. Sebelum gua atau petugas pengadilan sempat teriak ngasih peringatan, dia balik badan dengan kecepatan yang mengerikan. Felix yang sedetik lalu masih teriak-teriak, tiba-tiba langsung terdiam tak bersuara. Dia langsung ambruk ke lantai, tenaganya habis total, di tengah kekacauan yang pecah seketika. Para petugas pengadilan terpaku karena syok berat. Didorong oleh aksi nekat terakhirnya, kekuatan Stella habis dan dia langsung ambruk ke lantai di samping cowok itu. Di tengah posisi ambruknya, tatapan matanya mengunci mata gua untuk terakhir kali. Dan bibirnya yang pucat melengkung membentuk senyuman tragis, seolah-olah pengen bilang, "Ini terakhir kalinya gue nolong lu, Arthur." Ruang sidang langsung gempar. Teriakan histeris menggema di mana-mana pas orang-orang panik nyari bantuan medis atau ambulans. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Nyawa Felix gak tertolong, sedangkan Stella sempat kritis tapi akhirnya selamat. Meskipun dia harus menderita cacat fisik permanen yang gak bisa disembuhin. Begitu sadar, tangannya langsung diborgol di ranjang rumah sakit dengan tuduhan pembunuhan berencana dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah opini publik berbalik 100% dukung kami, Ben sempat ada kepikiran buat ngambil alih sisa-sisa aset perusahaan Stella yang udah hancur. Tapi setelah kami obrolin lagi, niat itu kami batalin. Dia setuju sama gua kalau hal itu rasanya kayak ngejarah kuburan orang mati. Kami pun fokus ngembangin bisnis kami, nembus semua target satu persatu. Tapi, kejadian aneh mendadak muncul beberapa bulan kemudian. Pengacara Stella tiba-tiba ngehubungin gua dan ngabarin kalau Stella udah nulis surat wasiat resmi dan ngehibahin 100% sisa saham beserta aset pribadinya sepenuhnya ke gua. Setelah gua pikir-pikir, akhirnya gua terima. Gua langsung ganti nama perusahaan lamanya itu pakai nama belakang gua. Kami rombak total sistemnya dan kami ubah jadi sebuah lembaga advokasi dan audit murah buat para pekerja kelas bawah. Misi utama kami adalah menyelidiki dan ngebersihin nama baik karyawan yang kena daftar hitam industri secara sepihak. Gua mau mastiin kalau orang-orang biasa yang kena fitnah nggak bakal hancur hidupnya kayak gua dulu. Pas lagi berdiri di kantor penthouse dari gedung pencakar langit yang dulunya jadi saksi bisu masa-masa terkelam hidup gua. Gua natap ke arah kota yang luas di bawah sana. Badai itu akhirnya udah reda. Mulai sekarang, semuanya bakal berjalan dengan mulus tanpa hambatan.